Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana keinginan Qin Mu dan istrinya untuk bertemu Tuan Istana Miluo untuk memberkati anaknya dihalang-halangi oleh Tuan ketiga Miluo, bahkan ia melepaskan Tuan Miluo kedua Wuji untuk ikut memburu Qin Mu dan istrinya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kaki Qin Mu lemas dan ia hampir jatuh dari kapal. Tiba-tiba, seutas pita sutra tergulung dan melilit pinggangnya. Itu adalah Lang Bao. Ling Yuxiu berlari dan menopang Qin Mu. Lang Bao menyimpan pita sutra itu dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika tiba-tiba menyadari tatapan mata yang mulia Yue tertuju padanya, ia langsung tersenyum. Aku sudah menemukan jawabannya. Su Shenghua tiba-tiba bergegas maju dan menyerbu ke kota suci kepala balai Zheng Cheng. Labirin Zheng Cheng berubah, dan Su Shenghua meraih dinding yang bergerak dan mengeluarkan batu bata suci. Perubahan pada Zheng Cheng langsung terhenti. Kepala balai Zheng Cheng terkejut. Ia mendongak dan melihat pedang kaisar pendiri datang ke arahnya. Teknik gerakan master istana Zheng Cheng terus berubah, tetapi pohon daunnya telah hancur, dan istana pusakanya pun hancur. Bagaimana mungkin ia menghindari cahaya pedang sang kaisar pendiri? Ia disambar 100 pedang, dan ia melompat mundur dalam upaya melompat keluar dari dunia melintasi kapal emas dan melarikan diri. Namun, begitu ia melompat keluar dari kapal emas, ia melompat ke sebuah istana pusaka. Istana pusaka itu adalah istana suci Dao Pedang milik kaisar pendiri Qin Yi. Pintu istana tertutup dengan suara keras, dan Dao Pedang di dalam istana pun menyebar. Jeritan mengerikan terdengar dari dalam istana, diikuti oleh darah yang mengalir deras dari pintu yang terbuka. Kaisar pendiri Qin Yi menyarungkan pedangnya dan melangkah maju. Tiba-tiba, tawa tuan muda kedua Wuji terdengar. "Tujuh tua, kau memang kejam dan tak kenal ampun. Kau membunuh anggota keluargamu sendiri dan membunuh 3 kepala kuil. Guru menindasku saat itu karena aku membunuh orang-orang istana Miluo. Sepertinya kita berada di jalan yang sama. Untuk menjadi Dao Lubang Runtuhan, kita semua memiliki cita-cita yang sama. Kesuksesanmu dalam mencapai cita-citaku membuatku merasa sangat bersyukur." Aura Qin Mu melemah, dan setelah mendengar itu, ia tersenyum. "Kakak kedua, kau dan aku jelas tidak berada di jalan yang sama. Kau hanya ingin menghancurkan segalanya dan membiarkan semuanya jatuh ke dalam lubang pembuangan. Hanya ada lubang pembuangan yang tersisa di dunia ini, dan satu-satunya makhluk hidup adalah kau. Itulah cita-citamu. Tapi filosofiku tidak seperti ini." Semua orang di kapal menggigil. Tuan muda kedua istana Miluo, Wuji, benar-benar ingin menghancurkan segalanya dan menempatkan seluruh alam semesta ke dalam kehancuran. Meskipun mereka semua merasa bahwa tuan muda ketiga dan keempat istana Miluo sangat kejam dan tidak manusiawi, dan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka, tetapi tujuan tuan muda ketiga dan keempat adalah menemukan cara untuk menyelesaikan kiamat besar alam semesta. Sedangkan untuk tuan muda kedua, itu murni untuk memuaskan keinginannya untuk menghancurkan. Perahu emas berlayar di sepanjang lautan kekacauan primal menuju salah satu akar teratai. Wajah besar tuan muda kedua Wuji muncul di bawah perahu dan berenang maju bersama perahu. Rambut putihnya perlahan terangkat dari lautan kekacauan primal bagaikan rumput laut yang mengapung, membelai lembut perahu emas itu. Ia tersenyum dan berkata, "Kau salah. Si tua tujuh, kau bukanlah Dewi Lubang Runtuhan sejati. Tentu saja, kau tidak memahami tanggung jawab berat yang dipikul Dewi Lubang Runtuhan. Dewi Lubang Runtuhan memiliki kemampuan menghancurkan dan menciptakan. Selain menghancurkan dunia, ia juga harus menciptakan dunia dan menciptakan dunia yang sempurna." Wajahnya perlahan muncul dari air. Rambut putihnya jatuh ke air dan perlahan terangkat bersama tubuhnya yang anggun. Simpul merah segera mulai menunjukkan kekuatannya, dengan paksa menahan dan menekannya. Rambut putih tuan muda kedua Wuji berkibar tertiup angin saat ia melawan simpul merah. Lengannya bertumpu di sisi kapal emas dunia yang sedang menyeberang, dan dagunya bertumpu di punggung tangannya, memperlihatkan wajah cantiknya saat ia dengan penasaran mengamati orang-orang di kapal. Guru menganjurkan untuk tidak ikut campur di alam semesta berikutnya. Ia ingin menemukan solusi sempurna untuk kiamat besar. Awalnya saya sangat percaya padanya, berpikir bahwa ia akan mampu menemukan solusi ini. Ia gagal berkali-kali. Akhirnya saya kecewa. Tatapan Wuji menyapu wajah semua orang satu persatu. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam kegelapan tak berujung di bawah tatapannya. Tubuh dan jiwa mereka tampak di ambang kehancuran. Lengan tuan muda kedua Wuji diletakkan di sisi kapal. Tubuhnya berenang bersama kapal emas itu, ia tersenyum dan berkata, "Kemudian, ketika saya mencapai Dao di lubang pembuangan, saya akhirnya mengerti di mana letak kesalahan guru." Ia merasa bahwa ibu kota penguasa langit salah karena membelah langit dan hanya akan membangkitkan sekelompok orang yang tinggi dan perkasa. Namun, ketidakikutsertanya juga salah.
Mereka yang mencapai Dao adalah penghancur alam semesta ini, hama. Jika seseorang ingin menciptakan dunia yang sempurna, hanya ada satu cara, yaitu menghancurkan semua orang yang mencapai Dao. 7 tua, kau pasti setuju denganku, kan? Qin Mu berdiri dengan gemetar dibantu Ling Yuxiu dan menggelengkan kepalanya. Kakak kedua, jalan yang berbeda mengarah pada strategi yang berbeda. Cita-cita kita tidak sama. Tuan muda kedua Wuji mengibaskan rambutnya dan melepaskan kelima rantai itu. Selama kekuatan simpul merah tidak dimaksimalkan, akan sulit untuk menghadapinya sejenak. Jangan munafik. Ia meletakkan satu tangan di sisi kapal dan mengangkat tubuhnya untuk berenang di lautan kekacauan primal. Ia berkata dengan santai, tujuanmu adalah menghancurkan semua praktisi Dao dan membiarkan energi alam semesta yang dilahap serangga-serangga ini kembali ke alam semesta. Tujuanku sama. Para praktisi Dao ini adalah sekelompok pencuri ulung yang mencuri misteri langit dan bumi, tetapi sama sekali tidak berkontribusi pada alam semesta. Mereka pantas mati. Ia melepaskan tangannya dan berbaring telentang di bawah permukaan laut. Ia berenang mengelilingi dunia melintasi kapal emas itu, suaranya terdengar silih berganti, tujuanku adalah menyingkirkan mereka dan menciptakan dunia baru. Aku tidak akan mengganggu dunia baru seperti Tiandu. Aku hanya akan membiarkan dunia baru ini berkembang secara alami. Bukankah ini sama dengan idemu? Tiba-tiba, sosoknya muncul di sisi kiri kapal emas dan ingin menaikinya. Ekspresi Qin Mu sedikit berubah, dan kelima jari tangan kanannya terbuka, membentuk segel tali merah. Tuan muda kedua Wuji terkekeh dan jatuh terlentang, ia jatuh ke laut. Dengan kekuatanmu saja dan ikan serta udang bau ini, mustahil bagimu untuk melawan Istana Miluo. Jika kau tidak kembali ke masa lalu, kau tidak akan bisa membunuh yang ketiga dan keempat, tetapi jika kau melepaskanku, aku akan membantumu menyingkirkan mereka. Ia melompat keluar dari air dengan gembira seperti ikan yang hidup di laut kekacauan. 5 rantai yang diikat oleh tali merah itu seperti sirip panjang. Mereka sangat indah. Ia jatuh ke air lagi, suaranya dipenuhi godaan. Hanya tuan muda kedua dan ketujuh dari Istana Miluo yang dapat bergandengan tangan untuk menghancurkan Istana Miluo. Aku juga bisa membantumu menyingkirkan Pak Tua Wuya. Pak Tua ini penuh dengan ide-ide jahat. Ayo kita bunuh dia dan olah dia menjadi harta karun. Harta karun itu akan menjadi milikmu. Aku juga bisa membantumu membunuh pembelah langit. Dia berkata dengan penuh semangat, masa pembuka surga sedang bersembunyi, dan orang-orang ini bahkan lebih jahat dari yang kau kira. Tidak akan mudah membunuh mereka. Tapi aku bisa. Si tua 7. Kapal emas itu tiba-tiba terkunci oleh rambutnya dan tidak bisa bergerak maju. Sosok tuan muda kedua tanpa batas bangkit dari haluan dan menatap Qin Mu. Ada begitu banyak manfaat bekerja sama denganku, jadi mengapa kau masih ragu? Ling Yuxiu, Su Shenghua, dan yang lainnya juga cukup tersentuh. Kata-kata tuan muda Wuji memang menyentuh. Kemampuan Eternal Peace terlalu lemah dibandingkan dengan Istana Miluo dan Pak Tua Wuya. Hanya dengan mereka, akan sedikit sulit bagi mereka untuk menghadapi eksistensi setingkat Hall Master tanpa Qin Mu. Kemampuan Qin Mu memang luar biasa, tetapi hanya ada satu Qin Mu di Eternal Peace. Setiap saat, dia akan mempertaruhkan nyawanya dan menggunakan semua kebijaksanaannya untuk menghentikan kehancuran Istana Miluo dan Pak Tua Wuya. Setiap kali, Qin Mu akan bertarung sampai kelelahan, atau terluka parah dan diambang kematian. Kali ini pun sama. Jika Qin Mu tidak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menangkis pohon dunia kecil milik Pak Tua Wuya dan seni ilahi milik tuan muda ketiga, mereka takkan lolos dari maut. Jika ia mendapat bantuan tuan muda kedua, tekanan pada Qin Mu akan jauh berkurang, dan kedamaian abadi tak akan terancam musnah. Qin Mu menatap wajah tuan muda kedua Wuji dan tiba-tiba tersenyum. Kakak kedua, kau terlalu banyak bicara sampai-sampai aku pun terharu. Aku hanya punya satu pertanyaan untukmu. Ia tiba-tiba bertanya dalam bahasa Dao kekacauan primordial dan bertanya dengan suara berat, setelah kakak kedua memusnahkan Istana Miluo, Pak Tua Wuya, dan Tiandu, bagaimana aku harus menghadapi alam semesta ini? Ia bertanya dalam bahasa Dao kekacauan primordial dan membuat tuan muda kedua Wuji lengah. Pertanyaan Dao langsung terpatri di hati Dao-nya. Jika tuan muda kedua Wuji berbohong, ia akan melawan hati Dao-nya dan merusak kultivasinya sendiri. Tuan muda kedua Wuji sedikit tertegun dan juga menjawab dengan bahasa Dao. Ada sedikit amarah dalam kata-katanya. Mereka berdua bertanya dan menjawab dalam bahasa Dao kekacauan primordial. Bagi yang lain, bahasa mereka samar dan sulit dipahami. Bahasa itu mengandung misteri mendalam dari dunia yang lebih luas dan sulit untuk memahami artinya. Su Shenghua menatap Lan Yutian, yang juga mengerutkan kening. Ia merenung sejenak dan berkata dengan malu-malu, aku hanya mengerti 1 atau 2 suku kata. Ekspresi Qin Mu menegang dan ia mengibaskan lengan bajunya. Kakak kedua, silakan kembali. Tuan muda kedua Wuji mendengus marah. Ia ingin sekali marah, tetapi khawatir Qin Mu akan memicu simpul tali merah, sehingga ia jatuh ke laut. Qin Mu datang ke haluan kapal dan melihat ke bawah.
Ia melihat wajahnya perlahan tenggelam di bawah laut. Tatapan mereka bertemu, dan tuan muda kedua Wuji perlahan-lahan tenggelam ke dasar laut. Rambut putih yang melingkari kapal emas penyeberang dunia juga mengendur satu demi satu. Kapal emas penyeberang dunia tiba di dasar bunga teratai reruntuhan era ke-17 dan terbang di sepanjang tangkai teratai. Ling Yuxiu bertanya dengan suara rendah, "Suamiku, apa yang tuan muda kedua katakan?" Dia bilang era ke-17 tidak sempurna. Karena dia ingin menciptakan dunia yang sempurna, tentu saja dia harus menghancurkan era ke-17. Qin Mu menghela napas panjang. Kali ini, ketika aku pergi ke tanah kotor kehampaan tertinggi, aku bertemu dengan Tuan Muda Agung, dan memahami sebuah prinsip sederhana. Ketika gunung runtuh, ketika tembok runtuh, tak seorang pun di dunia ini yang bisa diandalkan, termasuk Tai Yi. Satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah diri kita sendiri. Matanya berkedip. Tai Yi tentu saja tidak mengatakan apapun kepadanya. Ia juga sangat baik kepada zaman ke-17. Namun, Tai Yi adalah penguasa ibu kota surga. Jika ia menyatu dengan paralitik, masa pembelah surga yang tersembunyi di tempat yang tak dikenal akan muncul. Menurut pemahamannya, tindakan perkumpulan pembelah surga bahkan lebih ekstrim daripada yang dilakukan Istana Milwo. Jika perkumpulan pembelah surga turun, itu akan menjadi bencana yang akan memusnahkan seluruh dunia. Perahu emas itu melesat keluar dari jurang reruntuhan yang kembali. Begitu perahu itu melompat keluar, Qin Mu mengeksekusi dao agung reruntuhan yang kembali dan melihat daun-daun teratai tumbuh darinya. Daun-daun teratai raksasa itu terhubung dengan kehampaan, mereka menghalangi kehampaan istana leluhur. Urat-urat daun teratai bagaikan rantai raksasa yang menembus kehampaan dan menyatu dengannya. Urat-urat itu perlahan menghilang. Setelah beberapa saat, daun-daun teratai itu lenyap sepenuhnya. Semua orang merasakannya dengan saksama dan tidak bisa lagi merasakan kehampaan yang sesungguhnya. Qin Mu telah sepenuhnya menyegel kehampaan yang sesungguhnya dari istana leluhur. Kultivasinya belum pulih, jadi ia dengan paksa mengeksekusi daun-daun teratai yang kembali untuk menyegel kehampaan yang sesungguhnya dari istana leluhur. Ia sangat lelah hingga terengah-engah dan sangat lemah. Ling Yuxiu segera membantunya beristirahat di aula emas kapal emas tersebut. Awalnya, Yang Mulia Yue ingin memintanya untuk menyelamatkan Tuan Xiang, tetapi ketika melihat situasinya, ia hanya bisa menahannya. Nenek Si, kepala desa, dan yang lainnya bersembunyi di aula emas kapal emas sepanjang waktu dan segera naik untuk menyambut mereka. "Nenek, tunggu aku sedikit pulih, lalu aku akan mengirim kalian semua keluar dari istana leluhur." Qin Mu menghela napas lega dan berkata, "Setelah kalian semua pergi, aku akan terus memperdalam segel istana leluhur sampai Tuan Aula tidak bisa melarikan diri." Kepala desa mengerutkan kening. "Muer, lebih baik kita melonggarkan penghalangnya. Mengapa tidak meninggalkan jalan bagi para ahli perdamaian abadi untuk memasuki istana leluhur untuk mendapatkan pengalaman? Hanya dengan mengalami pertempuran hidup dan mati, seseorang dapat berkembang pesat." Qin Mu merenung sejenak. Hanya kecakapan tempur seorang yang mulia surgawi yang dapat memiliki kekuatan untuk bertarung di istana leluhur. Nenek Si tersenyum. "Kalau begitu, istana leluhur adalah tempat uji coba untuk mencapai Dao. Di seluruh dunia di surga, siapapun yang telah berkultivasi hingga tingkat seorang pemuja surgawi dapat datang ke sini untuk menempa diri dan membantu mereka mencapai Dao. Dengan cara ini, akan ada semakin banyak praktisi Dao di seluruh dunia di surga. Mungkin bukan hal yang mustahil bagi mereka untuk melawan Istana Milwo dan Patua Wuya." Ling Yuxiu bertepuk tangan dan tersenyum. "Kalau begitu, suamiku tidak perlu lelah seperti ini. Tempat uji coba untuk mencapai Dao?" Qin Mu tertegun dan datang ke depan aula emas. Ia melihat istana leluhur yang megah dengan pegunungan dan lautan yang megah serta segudang pemandangan. "Baiklah." Ia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata dengan tatapan yang dalam. Qin Mu beristirahat selama beberapa hari untuk memulihkan sebagian kultivasinya, lalu kembali menyibukkan diri. Xiang Jun telah jatuh ke dalam kondisi hidup dan mati setelah terkena jurus Dewa Jiang Baigui yang sulit, jadi akan lebih sulit baginya untuk menyelesaikan kondisi hidup dan matinya. Ia harus menangkis serangan mematikan Hall Master Joy saat ia berhasil menyelesaikan jurus dewa yang sulit itu. Hall Master Joy memang berada di level Hall Master. Meskipun ia sudah mati, jurus dewanya terus beredar di dalam jurus dewa yang sulit itu, membunuh Xiang Jun berulang kali. Satu-satunya yang bisa menangkis serangan mematikannya tak lain adalah Qin Mu dan Kaisar Pendiri. Mereka berdua sudah siap, dan Qin Mu hendak menghancurkan jurus Dewa Buyi. Saat ia melakukannya, Kaisar Pendiri Qin Yi menikam dengan pedangnya, menangkis jurus dewa yang hendak membunuh Xiang Jun. Xiang Jun ditarik kembali dari ambang kematian oleh mereka berdua, dan tabib segera maju untuk mengobati lukanya. Qin Mu menghela napas lega dan mengundang Tai Yi keluar. Ia ditusuk oleh paku dewa jalur pembantaian di sekujur tubuhnya, dan ia terbaring tak bergerak di atas kapal emas. "Saudara Yu, Saudara Su, Saudara Junior Jiang, aku akan mengajarkan kalian rune kekacauan primordial Istana Milwo. Kalian semua datang untuk menyembuhkan Tai Yi."
Qin Mu mengundang mereka bertiga dan mengajarkan rune kekacauan primitif serta jalur, keterampilan, dan seni ilahi Istana Milwo yang telah ia pahami. Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat telah mengalami kemunduran kali ini, tetapi mereka pasti akan bangkit kembali. Pak Tua Wuya juga akan menyembuhkan luka daunnya cepat atau lambat dan muncul kembali. Kalian semua harus menyembuhkan Tai Yi sesegera mungkin. Jiang Baigui ragu sejenak sebelum bertanya, bukankah kakak senior kedua mengatakan bahwa Tai Yi adalah penguasa ibu kota surga? Jika kita bisa menyembuhkannya, jika perkumpulan pembuka surga dari ibu kota surga datang mencari kita. Menyembuhkan Tai Yi dan perkumpulan pembuka surga datang mencari kita adalah dua hal yang berbeda. Qin Mu tersenyum. Perkumpulan pembuka surga tidak akan datang mencari kita dengan mudah. Jika mereka bisa menemukan kita, mereka pasti sudah datang mencari kita sejak lama. Lagi pula, Great Cheng telah menjaga Gunung Hitam Agung selama miliaran tahun dan telah dikirim ke zaman keempat oleh penguasa Istana Milop. Jika orang yang mereka cari adalah Great Cheng, mereka akan memiliki banyak peluang. Dapat dilihat bahwa yang mereka cari bukanlah Great Cheng, tetapi penguasa ibu kota surgawi. Su Shenghua bingung. Apakah ada perbedaan? Great Cheng adalah seorang penjelajah tunggal yang berkelana sendirian. Master of Celestial Capital adalah pemimpin Celestial Capital. Inilah perbedaan terbesarnya. Qin Mu berkata, Great Cheng jelas berbeda dari Master of Heaven Capital, tapi aku tidak yakin dalam hal apa. Aku mungkin butuh Yang Mulia Ling untuk menjelaskannya dengan jelas. Lan Yutian berkata, saudaraku, bukankah kau akan lebih tenang jika kau menangani Great Cheng? Pencapaianmu dalam seni ilahi kekacauan primordial bahkan lebih tinggi. Su Shenghua dan Jiang Baigui mengangguk. Aku masih memiliki peti mati dewa jalur pemakaman dan pohon dunia kecil di aula kekacauanku. Aku masih harus masuk dan menyelesaikan masalah Tuan Muda ketiga yang sedang ditekan di sana. Qin Mu menghela napas. Selain itu, ada istana leluhur, ibu kota Giok. Di bawah komando Pak Tua Wuya, kedua faksi ini pasti akan gelisah. Aku juga perlu melihat-lihat. Aku perlu menekan mereka yang perlu ditekan dan membunuh mereka yang perlu dibunuh. Juga, kandang istana leluhur tidak stabil, jadi aku perlu terus memperkuatnya. Ada terlalu banyak hal dan aku tidak punya waktu untuk menyembuhkan yang terlalu mudah. Aku akan mengajari kalian jalan, keterampilan, dan seni ilahi Istana Milwo. Kalian juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan diri dan berusaha mencapai Dao sesegera mungkin, jadi aku tidak perlu bekerja terlalu keras. Mereka bertiga awalnya curiga bahwa ia merasa penyembuhan terlalu mudah dan terlalu merepotkan, jadi mereka menyerahkannya kepada mereka. Ketika mereka mendengar ini, mereka tidak dapat menahan perasaan bersalah. Ketika perahu emas mendarat, Qin Mu mengajak semua orang turun, hanya menyisakan Ling Yuxiu. Perahu emas itu semakin mengecil, membawa mereka pergi. Sesaat kemudian, bayangan Qin Mu tiba-tiba bergoyang di atas perahu emas, dan sosok Xiang Jun muncul. Ia terlempar dari perahu oleh Qin Mu. Jiang Baigui mendongak dan berkata kepada Su Shenghua dan Lan Yutian, kami tidak salah menebak, dia hanya menganggapnya merepotkan. Dia terlalu malas untuk menangani semua masalah yang merepotkan dan hanya akan melemparkannya kepada kami. Lan Yutian menggelengkan kepalanya. Kakakku bukan orang seperti itu. Kakak Su, kan? Su Shenghua tidak berkomentar dan berkata, perawatannya terlalu mudah. Mereka bertiga bisa dikatakan memiliki pemahaman dan bakat tertinggi. Mereka bergandengan tangan untuk memahami jalur, keterampilan, dan seni ilahi Istana Milwo yang telah diajarkan Qin Mu kepada mereka dan kemudian mengamati luka Dao di tubuh Tai Yi untuk berkomunikasi satu sama lain. Itu tentu saja lebih cepat daripada apa yang harus dilalui Qin Mu sendiri secara perlahan. Namun, jika mereka ingin menyembuhkan perubahan besar, mereka perlu memiliki pencapaian mendalam dalam jalur, keterampilan, dan seni ilahi Istana Milwo. Ini membutuhkan waktu. Pada saat itu, kapal emas itu terbang santai menuju ibu kota Giok. Qin Mu dan Ling Yuxiu bersandar di haluan kapal dan menikmati kedamaian dan kehangatan yang langka. Ling Yuxiu tiba-tiba tersenyum. Bukankah agak tidak baik suami memberi mereka uang receh? Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Jika aku memaksakan segalanya sendiri, mereka tidak akan punya kesempatan untuk berlatih, dan sekarang kesempatan mereka telah tiba. Lagi pula, kita punya banyak hal yang harus dilakukan. Dia memegang tangan Ling Yuxiu dan berjalan menuju aula emas di kapal. Wajahnya merah padam, dan tangannya yang lain menutupi bibirnya. Dia sedikit enggan, tetapi dia tetap mengikuti langkahnya. Sesaat kemudian, kapal emas penyeberangan dunia bergoyang seolah-olah sedang mabuk. Tiba-tiba menabrak gunung dewa dan kemudian terbang dengan goyah. Tiba-tiba jatuh ke tanah dan terseret di tanah selama puluhan ribu mil sebelum tiba-tiba membubung ke langit, terjun ke lautan awan. Untungnya, tidak ada orang di istana leluhur hari ini, jadi tidak perlu khawatir akan mengejutkan dunia. Setelah waktu yang tidak diketahui, kapal emas penyeberangan dunia perlahan terbang ke istana leluhur, ibu kota Giok. Sudah ada beberapa praktisi jalur istana Milwo yang telah tiba di ibu kota Giok.
Mereka memandang kapal emas aneh itu seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Tiba-tiba, kapal emas itu tampak kehilangan kendali dan jatuh ke tanah dengan gemuruh, tidak bergerak sama sekali. Kematian 3 kepala Aula Agung, He Huan, Phoenix, dan Zheng Cheng, telah menyebar ke istana Miluo, mengejutkan semua orang di istana. Yang lebih mengejutkan lagi adalah lengan kanan tuan muda ketiga, Ling Xiao, telah terpotong, menyebabkan semua orang di istana Miluo gempar. Mereka terkejut, geram, dan takut pada tuan muda ketujuh. Yang mengejutkan adalah Qin Mu memiliki kemampuan seperti itu bahkan sebelum ia mencapai Dao. Yang membuat marah adalah Qin Mu, tuan muda ketujuh istana Miluo, telah membunuh rakyatnya sendiri. Yang mereka takutkan adalah Qin Mu membunuh mereka tanpa ampun. Jika mereka turun ke zaman ke-17, mereka mungkin akan dibunuh olehnya juga. Selama hari-hari ini, istana Miluo masih menggunakan kekuatan pengorbanan darah untuk mendesak para praktisi Dao baru turun ke zaman ke-17. Namun, para praktisi Dao baru jauh lebih berhati-hati dan tidak meninggalkan ibu kota Giok. Mereka tidak keluar dan tidak menyangka Qin Mu akan menerobos masuk. Beberapa praktisi Dao berhati-hati dan tidak mendekat. Sebaliknya, mereka berdiri di kejauhan dan mengamati kapal emas itu. Mereka melihat tidak ada seorang pun di dalamnya. Sesaat kemudian, pintu aula besar di kapal emas itu tiba-tiba terbuka. Qin Mu berjalan keluar sambil merapikan pakaiannya dengan wajah berseri-seri. Ia tersenyum dan berkata, "Rekan-rekan Daois tidak perlu khawatir. Saya di sini bukan untuk membunuh siapapun, melainkan untuk menemui guru. Saya harap rekan-rekan Daois mau memberi jalan." Di depan, beberapa praktisi Dao diam-diam memberi jalan. Kapal emas yang melintasi dunia itu terbang dan menuju jauh ke dalam ibu kota Giok istana leluhur. Ling Yuxiu berjalan keluar dari istana emas dan melihat bahwa ibu kota Giok istana leluhur itu sunyi senyap. Ada pohon-pohon Dao yang layu, istana-istana dewa yang runtuh, dan angin dingin dan panas yang aneh dan tak terduga di mana-mana. Selain beberapa praktisi Dao yang turun, tidak ada makhluk hidup lain. Tiba-tiba, sebuah buah Dao terbang ke kapal emas dan tergantung di depan mereka berdua. Seorang wanita di dalam buah Dao tersenyum dan berkata, "Nanxiang menyapa tuan muda ketujuh." Ling Yuxiu memandang Qin Mu yang tersenyum dan berkata, "Rekan Daois Nanxiang, tidak perlu terlalu sopan. Ini istriku." Nanxiang menyapa tuan muda dan istri. Rantai Dao di buah Dao berputar dan menampakkan seorang wanita cantik. Namun, ia berada di tengah buah Dao dan tidak mengenakan pakaian apapun, samar-samar memperlihatkan tubuh telanjangnya yang indah. Wajah Ling Yuxiu sedikit memerah saat ia melirik Qin Mu. Qin Mu tampak tenang dan tersenyum. "Rekan Daois Nanxiang, saya di sini untuk menemui guru. Saya harus merepotkan rekan Daois untuk memberitahu saya agar tidak ada kesulitan di sepanjang jalan." Wanita dalam buah Dao terkekeh. "Tuan muda ketujuh sungguh berani. Sudah cukup banyak kepala aula yang tewas di tangan tuan muda dan antek-antek tuan muda di 72 aula istana Miluo, namun mereka masih berani datang menemui guru. Jika kau ingin menghancurkan ajaran guru, apalagi guru itu tidak bisa menoleransimu, siapa di istana Miluo yang bisa menoleransimu?" Qin Mu tersenyum dan mengulurkan jarinya untuk menyentuh kekosongan dengan lembut. Ada seutas tali yang tak terlihat oleh mata telanjang. Tali ini membentang dari sungai kekacauan hingga ke pohon dunia di istana leluhur. Tali itu terentang kencang, dan kekuatannya bisa meletus kapan saja. "Saudara keempat akan membiarkanku lewat." Qin Mu tersenyum. Yang menarik tali ini adalah Yang Mulia Surgawi Hao. Dia satu-satunya praktisi Dao yang sempurna di ibu kota Giok, meskipun dia membentuk Dao-nya dengan kekuatan. "Jika saudara keempat tidak mengizinkanku pergi, aku akan menggunakan tali ini untuk mengeksekusi seni ilahiku dan membunuh Yang Mulia Surgawi Hao." Ekspresi Tuan Primordial Nanxiang sedikit berubah, dan dia membungkuk di dalam buah Dao. "Tuan muda, mohon tunggu." Buah Dao itu terbang dengan cepat. Perahu emas terus membawa Qin Mu dan istrinya maju, dan mereka segera tiba di sisi sungai kekacauan panjang pertama. Angin dan ombak di sungai itu kencang, dan ombaknya deras. Sungai yang panjang itu tak berujung, dan orang tidak dapat melihat ujungnya. Orang hanya bisa melihat banyak nyawa berjuang dan mati di sungai, kehancuran. Qin Mu dan istrinya menunggu sejenak, dan sebuah buah Dao terbang keluar dari sungai panjang kekacauan. Nanxiang Yuanjun berkata kepada Qin Mu, "Tuan muda, Nyonya, Tuan muda keempat berkata bahwa kalian berdua dapat menyeberangi sungai, dan dia tidak akan menghentikan kalian. Namun, dia hanya bisa menjamin bahwa dia tidak akan bergerak. Mengenai apakah yang lain akan bergerak atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia." Qin Mu membungkuk dengan rasa terima kasih. "Terima kasih atas bantuannya, Nanxiang. Saya tidak berani." Nanxiang membalas salam di dalam buah Dao. "Saya akan memimpin jalan untuk Tuan muda." Ketika perahu emas berlayar ke sungai kekacauan, Ling Yuxiu mengamatinya dengan saksama dan melihat buah Dao tiba-tiba hancur seolah-olah sedang dikupas dari kepompong. Wanita dalam buah Dao meregangkan tubuhnya dan benar-benar keluar dari buah Dao.
Rantai dao dan pola dao pada buah dao berubah menjadi bulu besar dan menyelimuti tubuhnya. Bulu itu sangat indah. Tuan Yuan Nanxiang menarik pakaiannya dan melilitkannya di dada, hanya menyisakan sehelai kain putih salju. Ia tersenyum dan berkata, "Saya belum pernah mendengar tuan muda menyebut seorang istri sebelumnya." Ling Yuxiu tersenyum dan berkata, "Kami baru saja menikah. Setelah saya dan suami menikah, kami menghancurkan istana surgawi." Tuan Yuan Nanxiang tercengang. "Jadi, alasan mengapa istri dan tuan muda saya menikah adalah untuk menghancurkan istana surgawi?" Ling Yuxiu tersenyum dan berkata, "Kami berencana untuk punya anak. Suamiku bilang dia ingin datang ke istana Miluo untuk menemui guru. Setelah datang dan pergi selama kurang lebih 2 tahun, anak itu lahir ketika kami tiba di istana Miluo. Kita bisa meminta guru untuk memberinya nama." Hati Nanxiang bergetar dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Menghancurkan istana surgawi setelah menikah berarti Qin Mu yakin akan kemenangan, sehingga mereka bisa menikah. Sekarang Qin Mu berencana untuk punya anak, mungkinkah itu berarti dia cukup percaya diri untuk menghancurkan istana Miluo? Seorang anak, dari pembuahan hingga kelahirannya, melewati 16 era alam semesta, dan gurunya secara pribadi menganugerahkan namanya. Tuan muda ketujuh, apa yang ingin dilakukan pasangan berbudi luhur ini? Apakah anak Anda layak mendapatkan berkah seperti itu? Sungai itu panjang, dan Qin Mu serta Ling Yuxiu berdiri di haluan kapal. Mereka memandang ke bawah, mengamati sejarah megah dari era ke-16. Qin Mu tersenyum dan berkata, tentu saja dia tidak mungkin seorang anak, tetapi ayahnya dapat membuatnya layak. Tatapan tuan muda ketujuh Nanxiang berkedip, dan ia berkata, kalau begitu, tuan muda dan istrinya pasti akan menghadapi segala macam bahaya dalam perjalanan ini. Saya sedikit menyesal telah setuju untuk membawa kalian ke istana Miluo. Ling Yuxiu memegang lengan Qin Mu dan tersenyum. Jangan khawatir, rekan Daois Nanxiang. Kita telah melewati berbagai macam bahaya, jadi perjalanan ini tidak terlalu berbahaya. Penguasa primordial Nanxiang terdiam. Jantung Qin Mu sedikit berdebar, dan sekuntum bunga teratai dari reruntuhan yang kembali terbang keluar dari tengah alisnya dan perlahan melayang ke sungai kekacauan. Bunga teratai itu berputar, dan 2 hingga 3 helai daun teratai melayang di permukaan sungai. Mereka bergerak bersama kapal emas penyeberangan dunia dan berlayar ke tepi seberang. Ia kemudian mengeksekusi pohon dunia dan berakar di sungai kekacauan, memungkinkan bunga teratai pamungkas dan pohon dunia menyerap energi sungai kekacauan bersama-sama. Cabang dan daun pohon dunia menjadi lebih lebat, dan akarnya tumbuh lebih kokoh. Bunga teratai pamungkas juga menjadi lebih halus dan memikat. Gumpalan cahaya jalur yang samar muncul dari platform teratai dan melayang ke perut bagian bawah Ling Yuxiu. Pada saat yang sama, kuncup bunga muncul di pohon dunia, dan ki esensi melayang di atasnya. Ia dipadukan dengan cahaya jalur platform lotus dan memberi nutrisi pada janin di perut Ling Yuxiu. Nanxiang Yuanjun membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti. Akhirnya, ia memutuskan untuk menutup mata. Aku hanya seorang kepala aula, mengapa aku begitu peduli? Ia berpikir dalam hati, para tuan muda dan para monster tua di luar istana Miluo pasti tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kelahiran bayi ini. Perjalanan ini mungkin akan sangat berbahaya. Sementara itu di surga selatan, Bai Yuqiong meredakan kekacauan di surga selatan, meningkatkan pendidikan, membuka akademi, dan mengikuti pertempuran surga selatan. Bai Yuqiong dan Pangeran Yu Ming bergabung untuk menerobos pasukan istana surgawi, Xiang Ping melarikan diri, dan sisa-sisa istana surgawi menimbulkan kekacauan di mana-mana. Giok Putih dan Pangeran Yu Ming menghabiskan lebih dari 10 tahun untuk membasmi pasukan pemberontak. Namun, masih ada sisa-sisa istana surgawi yang mengintai di surga selatan. Sesekali, akan ada 1 atau 2 pemberontakan, tetapi tidak ada pemberontakan berskala besar. Yang mulia, saya sedang menuju kedamaian abadi untuk bertemu Kaisar Yan Feng dan melaporkan situasi pertempuran di surga selatan. Ada banyak hal yang harus dilakukan di surga selatan, terutama pendidikan, yang telah diracuni terlalu dalam oleh api surgawi dan sulit untuk diselesaikan. Saya akan menebas Kaisar Yan Feng untuk meminta bantuannya. Bai Yuqiong berkata kepada Pangeran Yu Ming, yang mulia memiliki kemampuan luar biasa, tetapi beliau jujur dan tulus. Saya membutuhkan 1 atau 2 tahun untuk kembali, jadi yang mulia harus berhati-hati terhadap kembalinya Xiang Pingyin. Pangeran Yu Ming berkata, Xiang Pingyin tidak memiliki prajurit atau jenderal di bawahnya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika dia orang bijak, dia harus bersembunyi dan tidak pernah keluar dari gunung lagi. Masih ada cara untuk bertahan hidup. Jika dia datang menyerangku, hanya ada kematian. Bai Yuqiong membawa pengawal pribadi istana Qianghua dan menaiki kereta pusaka milik guru surgawi untuk memasuki jembatan peralihan energi spiritual menuju kedamaian abadi. Skala jembatan peralihan energi spiritual di surga selatan relatif kecil, sehingga sulit baginya untuk mendukung seorang ahli seperti dirinya.
Bai Yuqiong dan yang lainnya membutuhkan waktu lebih dari sebulan sebelum mereka tiba di jembatan peralihan energi spiritual kedamaian abadi. Kereta pusaka guru surgawi terbang di langit dan tak jauh dari tanah. Bai Yuqiong memandang ke bawah ke kota-kota untuk mengamati kehidupan orang-orang di kedamaian abadi. Ia tidak terburu-buru untuk bertemu Kaisar Yanfeng. Terlalu banyak masalah di surga selatan. Meskipun ia ingin mewarisi kehendak Meng Yunwei dan membangunkan rakyat surga selatan, setelah hampir 30 tahun pertempuran berdarah, rakyat surga selatan akan berlutut saat melihat dewa tanpa sedikit pun niat untuk melawan. Hal itu membuatnya merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Tujuan lainnya datang ke kedamaian abadi adalah untuk melihat kehidupan dan pendidikan orang-orang di kedamaian abadi. Ia ingin menyerap pengalaman mereka dan mendorong mereka ke surga selatan. Perdamaian abadi telah melewati perang besar dan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun, 10 tahun setelah perang berakhir telah mengejar waktu sebelum perang. Jika itu adalah istana surgawi, mereka tidak akan dapat memulihkan vitalitas mereka bahkan jika mereka melewati perang besar seperti itu selama ribuan tahun. Ia berhenti dan berjalan ke desa untuk melihat pendidikan sekolah dasar. Ia kemudian pergi ke kota surgawi di langit untuk melihat pendidikan universitas. Ia telah memperoleh banyak hal dan dipenuhi dengan emosi. Namun, ia juga menemukan banyak masalah. Ada masalah di desa perdamaian abadi. Sebagian besar yang muda dan kuat pergi bekerja di kota untuk mencari nafkah, dan seringkali suami istri yang pergi bersama. Orang-orang yang tersisa di desa adalah tua dan muda. Mereka tidak hanya membuat desa kehilangan vitalitasnya, mereka bahkan menciptakan banyak situasi kacau. Meskipun Kaisar Yanfeng telah menyadari masalah ini dan mengirim banyak praktisi seni dewa ke desa untuk mendukung pendidikan dan memberikan kompensasi kepada para praktisi seni dewa ini, para praktisi seni dewa yang bersedia memasuki desa biasanya tidak memiliki prestasi yang sangat tinggi. Mereka yang benar-benar mampu biasanya akan tinggal di kota dewa. Kualitas pendidikan di desa sangat memprihatinkan, dan terdapat kesenjangan yang jelas antara pendidikan di desa dan pendidikan di kota. Anak-anak di desa tidak memiliki orang tua yang mendisiplinkan mereka, sehingga mereka sering dibesarkan secara bebas, yang sangat merugikan generasi berikutnya. Bagaimana perdamaian abadi dapat menyelesaikan ini? Pada hari itu, ia memasuki sebuah sekolah dasar di desa dan melihat bahwa suasana belajar di sana sangat kental. Sekolah dasar ini sangat terkenal di seluruh desa. Anak-anak di desa bekerja keras untuk belajar dan ingin menonjol, yang cukup membuatnya tersentuh. Anak-anak di pedesaan mungkin perlu berusaha 10 kali lipat lebih keras daripada anak-anak di kota. Mereka membutuhkan 10 atau bahkan 20 tahun lebih lama daripada anak-anak di kota sebelum mereka dapat berdiri sejajar dengan anak-anak di kota. Namun, jalan kenaikan ini tidak terhalang. Ini adalah hal yang baik. Saat ia memikirkan hal ini, ia tiba-tiba melihat seorang dosen muda dari pedesaan. Hatinya sedikit tergerak. Pemuda itu sangat cerdas dan sedang mengajar anak-anak tentang kemampuan ilahi. Ia memiliki wawasan uniknya sendiri tentang cara menggunakan kemampuan ilahi. Bai Yuqiong menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, "Rekan Taois, saya telah mendengarkan ceramah Anda dan mendapatkan banyak wawasan. Bakat dan pemahaman Anda luar biasa, jadi mengapa Anda tetap mengajar di sekolah dasar ini? Anda pasti akan memiliki masa depan yang lebih baik jika Anda pergi ke kota besar." Dosen muda itu tahu bahwa wanita itu adalah orang penting ketika ia melihat betapa mewah dan luar biasanya wanita itu. Ia tidak bersikap seperti seorang budak atau sombong. Ia berkata, "Saya lahir di sini dan memiliki perasaan untuk kampung halaman saya. Tentu saja, saya akan kembali setelah saya mencapai sesuatu di kota ini. Saya berencana untuk mengajar lebih banyak orang dan membantu mereka keluar dari desa. Tapi Anda mungkin terlambat. Anda bisa memiliki masa depan yang lebih baik." Bai Yuqiong bertanya, "Jika Anda bersedia, saya dapat membawa Anda ke Xiangjing. Di sanalah Anda dapat menunjukkan bakat Anda." Dosen muda itu menggelengkan kepala dan menolaknya. "Meng Jiun, ayo pergi." Seorang dosen melambaikan tangan kepada pemuda itu dari jauh. Dosen muda itu meminta maaf dan bergegas pergi. "Meng Jiun." Bai Yuqiong memperhatikan kepergiannya dan baru tersadar setelah sekian lama. Ia menaiki kereta sang guru surgawi dan memandang Meng Jiun dari jendela. Ia berkata dengan suara rendah, "Apakah itu kau? Kakak senior Meng? Cuir, berikan aku segenggam tanah." Seorang pengawal pribadi dengan cepat mengambil segenggam tanah dari tanah dan mengirimkannya ke kereta. Bai Yuqiong menjepit tanah untuk membuat dupa dan menyalakannya. Asap mengepul dan berubah menjadi sosok seorang penguasa bumi berkepala 3 dan berlengan 6, Qin Feng Qing, yang mengendalikan 6 jalur reinkarnasi. Bai Yuqiong menyapanya dan berkata, "Penguasa bumi, tolong bantu aku menyelidiki asal-usul seseorang." Qin Feng Qing, yang terbuat dari asap, membuka matanya dan berkata dengan dingin, "Dalam pertempuran ini, 6 jalur berputar dan memengaruhi asal-usul banyak kehidupan baru. Tidak mudah untuk menyelidikinya. Aku tidak bisa memihak Kaisar Selatan." Bai Yuqiong buru-buru berkata,
demi putriku dan penguasa alam binatang. Qin Fengqing berkata tanpa daya, itu tidak akan terjadi lagi. Bai Yuqiong menghela napas lega dan memintanya untuk menyelidiki Meng Ziyun. Setelah beberapa saat, Qin Fengqing berkata, Meng Yunghui dari pengadilan surgawi telah menderita di Youdu selama 31 tahun. Dia memurnikan tubuh api karma dan bereinkarnasi ke dalam keluarga Meng. Dia sekarang berusia 18 tahun. Hati Bai Yuqiong sedikit bergetar saat dia bergumam, itu benar-benar dia, mengapa dia tidak mengenaliku? Demi menegakkan keadilan, semua ingatan orang yang bereinkarnasi akan dihapus. Ingatannya dari kehidupan sebelumnya telah terbakar habis dalam api karma. Qin Fengqing berubah menjadi asap dan menghilang. Suaranya berasal dari Youdu, Kaisar Selatan, kau tidak diizinkan mengganggunya dan membangkitkan ingatannya. Jika tidak, kau akan melanggar aturan Youdu. Aku sangat kejam dan tak pernah menunjukkan belas kasihan. Bai Yuqiong tertegun cukup lama sebelum tiba-tiba mendorong kereta berharga itu dan bergegas keluar, dengan cepat tiba di hadapan Meng Ziyun. Meng Ziyun menatapnya dengan heran dan menunjukkan ekspresi bingung. Bai Yuqiong memberikan gulungan namanya kepadanya dan berkata sambil tersenyum, aku Bai Yuqiong dari Langit Selatan. Jika rekan Taois Meng pergi ke Langit Selatan atau Xiangjing di masa depan, kau dapat mencariku. Meng Ziyun menerima undangan itu dan Bai Yuqiong berbalik untuk pergi, merasa sangat bahagia di hatinya. Setelah sebulan kemudian, dia akhirnya sampai di Eternal Peace Xiangjing. Yan Yunxi diutus oleh Kaisar Yan Feng untuk menyambut dan mengundangnya ke ibu kota. Yang Mulia tahu kabar kedatangan Anda dan sudah menduga tujuan perjalanan Anda. Beliau telah memerintahkan 30.000 praktisi seni ilahi untuk menuju surga selatan. 30.000 praktisi seni ilahi dapat membuka 100 sekolah dan perguruan tinggi. Bagaimana mungkin 100 cukup? Bai Yuqiong bertanya seperti singa dan mengacungkan jari. Setidaknya, Anda harus membuka 100.000 sekolah dan perguruan tinggi. Master Surga Zishi, jangan lupa bahwa Anda menyamar sebagai pria saat itu dan berbohong kepada saya selama puluhan ribu tahun. Anda berutang budi kepada saya. Yan Yunxi telah kembali mengenakan pakaian wanitanya. Ketika mendengar itu, ia berkata tanpa daya, setelah perang besar, perdamaian abadi tidak memiliki begitu banyak tenaga kerja. Sekarang desa yang riang dan dunia terapung merah cerah telah menyatu menjadi perdamaian abadi, mereka sangat kekurangan tenaga kerja. Jika aku memberikanmu surga selatan, pendidikan perdamaian abadi akan hancur. Kau harus menyelesaikannya dulu. Dia pernah berbohong kepada Bai Yuqiong tentang perasaannya di masa lalu, jadi dia tahu dia salah. Namun, sekarang karena perdamaian abadi tidak bisa lagi menyelamatkan tenaga, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bai Yuqiong berjalan berdampingan dengannya, tiba-tiba, ia berkata, aku bertemu Master Langit Meng setelah ia bereinkarnasi. Ia sekarang sangat sukses dan memiliki karir serta cita-citanya sendiri. Dengan kebijaksanaannya, ia akan memiliki prestasi yang berbeda dari kehidupan sebelumnya di masa depan. Aku mendengar tentang insiden dengan Zuo Ka. Apakah kau mencarinya? Ekspresi Yan Yunxi menjadi muram ketika mendengar ini. Petani setelah reinkarnasinya tidak menyukaiku. Bai Yuqiong tertegun. Ia menutup mulutnya dan mencibir. Zishi, kau juga punya hari ini. Yan Yunxi memelototinya dan berkata tanpa daya, dia memang bodoh? Tapi jangan khawatir, cepat atau lambat dia akan menyukaiku. Bai Yuqiong terbangun dan bertanya, bagaimana kau tahu keberadaan reinkarnasi Zuo Cha? Pangeran Bumi Qin Fengqing mengatakan bahwa ia tidak memihak dan tidak memihak. Dia omong kosong. Bai Yuqiong dan Yan Yunxi datang ke istana kekaisaran di ibu kota. Kaisar Yan Feng juga sangat sibuk mengurus urusan politik. Meskipun pengadilan surgawi telah runtuh, kekuatannya sangat besar. Bahkan ketika mati, ia tidak membeku. Dari waktu ke waktu, sisa-sisa pengadilan surgawi akan menimbulkan masalah di mana-mana. Lebih lanjut, pengadilan surgawi telah mati, dan surga tidak memiliki siapapun untuk memerintah mereka. Mereka semua memiliki gagasan sendiri tentang posisi kaisar surgawi. Bai Yuqiong berkata, Yang Mulia, tanpa pemimpin, kekacauan pasti akan terjadi. Saat ini, kedamaian abadi berkuasa di dunia asal dan merupakan pemimpin surga, jadi kekuatannya adalah yang terbesar. Jika Yang Mulia dapat mengambil langkah maju, kekacauan di surga akan berangsur-angsur mereda. Jika Yang Mulia tidak mengambilnya, kekacauan di surga akan terus berlanjut dan menjadi semakin intens. Itu bukan berkah dari semua dunia. Kaisar Yan Feng berkata, saya mengerti apa yang dikatakan guru surgawi Bai. Namun, dunia ini milik publik. Jika saya menyebut kaisar surgawi sebagai kaisar surgawi, itu berarti saya menggunakan senjata publik untuk kepentingan pribadi. Hal itu dapat diterima untuk waktu yang singkat, tetapi dalam jangka panjang, saya pasti akan menjadi 10 orang suci surgawi lainnya. Jika vitalitas reformasi hilang, saya khawatir itu tidak akan lama. Ia berdiri dan memandang dunia luar. Kedamaian abadi bersemi, kaisar surgawi, pada mulanya, adalah dunia, menggunakan dunia sebagai milik pribadinya. Meskipun ke-10 orang suci surgawi bukanlah dunia,
ia adalah kelompok kepentingan, dan kekuasaan mengalir dalam lingkaran kecil mereka. Saya tidak ingin melakukan ini. Jika Anda melakukan ini, apa bedanya dengan permulaannya? Apa bedanya dengan ke-10 orang suci surgawi? Kedamaian abadi hanya akan mengulangi kesalahan yang sama. Bai Yuqiong mengerutkan kening dan bertanya, Yang Mulia, bisakah Anda menetapkan batas waktu untuk jabatan Kaisar Surgawi? Kaisar Yanfeng tertarik dan bertanya, silakan bicara, Guru Surgawi. Yang Mulia merujuk pada Kaisar Surgawi dan menetapkan aturannya. Namun, jika Anda berkultivasi ke alam Tao atau duduk di atas tahta selama beberapa tahun, ketika batas waktunya habis, Anda harus mengambil inisiatif untuk turun tahta dan melepaskan jabatan Anda. Bai Yuqiong sedikit berhati-hati dan merenung sejenak, baru kemudian ia berkata, Yang Mulia adalah pendiri negara ini, dan tidak ada generasi selanjutnya yang dapat melampaui Yang Mulia dalam hal prestasi. Jika Yang Mulia seperti ini, generasi selanjutnya tentu tidak akan berani menduduki posisi ini selamanya. Lebih lanjut, para kaisar surgawi sebelumnya turun tahta bukan karena mereka meninggal, tetapi karena mereka menjadi Taois atau pertapa. Dengan para kaisar surgawi sebelumnya di hadapan para kaisar surgawi di masa depan, mereka tidak akan berani bertindak sembrono. Dengan cara ini, kekhawatiran seluruh dunia atau 10 orang suci surgawi akan terpecahkan. Mata Kaisar Yanfeng berbinar ketika mendengar itu, dan ia pun bergegas pergi. Tiba-tiba, ia bertanya, lalu di mana para kaisar surgawi yang turun tahta? Mereka telah lama menduduki tahta. Jika mereka turun tahta sekali saja, akan sulit untuk melindungi keserakahan mereka akan kekuasaan. Jika mereka mengganggu kebijakan baru, pasti akan menimbulkan banyak masalah bagi kaisar yang baru. Ini, Bai Yuqiong agak sulit dijawab. Ia menatap Yan Yunxi, yang juga tidak tahu harus menjawab apa. Kekuasaan adalah yang paling menggoda. Hal yang sama berlaku bagi kaisar tertinggi, awal absolut, dan yang mulia surgawi ke-10. Jika kaisar yang lama turun tahta dan masih mendambakan kekuasaan dan mengendalikan kaisar yang baru, maka dunia akan tetap diperintah oleh yang mulia surgawi ke-10. Pada saat itu, kepala desa, Nenek Si dan yang lainnya kembali dari istana leluhur untuk menemui kaisar. Kaisar Yanfeng terkejut sekaligus senang, dan ia segera mengundang mereka. Nenek Si memberitahu Kaisar Yanfeng tentang situasi pertempuran di istana leluhur, Yang Mulia Mu mengirim kami kembali untuk memberitahu Kaisar bahwa istana leluhur telah disegel, tetapi ia meninggalkan jalan. Siapapun yang memiliki kekuatan tempur seperti Yang Mulia Mu dalam kedamaian abadi dapat memasuki istana leluhur untuk mendapatkan pengalaman agar dapat menerobos ke alam Dao. Ketika Kaisar Yanfeng mendengar itu, ia tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Bai Yuqiong dan Yan Yunxi, sekarang, Kaisar yang lama punya tempat untuk kembali. Ia telah menyusun rencananya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kumpulkan semua menteri dan umumkan kepada dunia bahwa kedamaian abadi telah terbentuk di istana surgawi. Akulah Kaisar surgawi pertama. Semuanya, bantu aku mendirikan ortodoksi. Ketika perdamaian abadi menegakkan pengadilan surgawi, akan ada orang-orang yang tidak melayani rakyat dunia yang dapat ditaklukkan secara sah. Baru pada saat itulah kekacauan di seluruh dunia berangsur-angsur mereda. Pada hari ini, Kaisar Yanfeng naik tahta dan memproklamasikan dirinya sebagai Kaisar Surgawi. Utusan dari seluruh dunia datang dan pergi ke istana. Sungguh pemandangan yang spektakuler. Kedamaian abadi menyelimuti ibu kota, dan cahaya ilahi memenuhi langit saat melesat ke angkasa. Terjadi gangguan cahaya hitam putih di balik langit, menyebabkan bintang-bintang menjadi kacau. Kaisar Yanfeng baru saja naik tahta ketika fenomena ini muncul. Hal itu membuat orang-orang panik, berpikir bahwa Kaisar Yanfeng tidak memiliki bakat seorang Kaisar Surgawi. Tiba-tiba, ki hitam putih menembus penghalang dunia asal dan turun dari langit. Bagaikan diagram Taiji yang berputar dan jatuh ke dalam kedamaian abadi. Ketika mereka menyelimuti ibu kota, mereka semua diselimuti oleh diagram Taiji. Dewa kuno Taiji. Orang-orang di istana kekaisaran terkejut dan hendak menghentikannya ketika Gong Sun Yun berkata, Yang Mulia, ini adalah tanda kematian Dewa kuno Taiji, tidak perlu khawatir. Para ahli seperti burung vermilion Kaisar Selatan, Wei Suifeng, leluhur pertama Kaisar Manusia, dan yang lainnya juga menyadari misteri tersebut dan segera meminta para dewa untuk berhenti. Semua orang menoleh dan melihat ki hitam putih turun dari langit seperti dua naga hitam putih. Namun, ki itu sangat luas dan membentang puluhan ribu mil, tak terhitung jumlahnya, hampir melintasi utara dan selatan dunia asal. Ketika kedua naga hitam putih itu turun, mereka bersujud bersama dan menyatukan kepala dan ekor mereka. Seketika, tanah menggembung, membentuk dua pegunungan megah yang saling terhubung. Pegunungan itu membentang, dan ki vital Taiji meluap ke segala arah. Dao agung langit dan bumi hampir mendidih. Kaisar Yanfeng memberi perintah, dan para dewa bergegas terbang ke urat mineral Taiji untuk melindungi penduduk di sepanjang jalan. Pada saat itu, auman naga tiba-tiba terdengar tanpa henti. 9 urat naga kedamaian abadi yang turun ke ibu kota dipupuk oleh Taiji Dao dan Taiji Qi, dan segera menjadi matang.
9 naga terbang dari gunung dan berubah menjadi 9 dewa kuno yang terbang mengelilingi ibu kota. Makhluk hidup di kedua sisi tambang Tai Chi, baik itu dewa setengah, manusia, burung, binatang buas, serangga, maupun ikan, mengalami peningkatan kultivasi dan kekuatan yang pesat. Mereka dipupuk oleh Dao Tai Chi dan berlomba-lomba untuk memasuki Dao. Pada saat itu, Dao Agung Surga dan Bumi milik Eternal Peace hampir mendidih. Untuk sesaat, suara Dao terdengar nyaring dan jelas, bergetar tanpa henti. Bahkan para dewa pun memiliki banyak orang yang telah memasuki Dao. Kaisar Yanfeng dan yang lainnya di ibu kota tercengang. Ini hampir pasti merupakan fenomena yang terbentuk ketika dua dewa kuno Tai Chi jatuh bersama harta karun tertinggi mereka, meja pasir Tai Chi. Kedua dewa kuno ini dapat dikatakan sebagai praktisi setengah Dao, dan Dao Tai Chi adalah salah satu dari 5 Dao Agung yang dapat mengembangkan segala sesuatu di dunia. Itulah sebabnya tempat ini telah berubah menjadi tanah suci tertinggi. Namun, mengapa dewa kuno Tai Chi tiba-tiba mati? Pertempuran antara kedua dewa kuno ini dan Tai Chi telah berlangsung lama. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah dewa kuno yang paling sulit dibunuh, dan serangan apapun dapat dengan mudah dipadamkan oleh mereka. Ketika Kaisar Yanfeng dan yang lainnya memimpin pasukan dewa dan iblis perdamaian abadi kembali ke dunia asal, pertempuran antara Tai Chi dan dewa kuno Tai Chi masih berlangsung. Kaisar Yanfeng dan para ahli lainnya pernah secara pribadi membunuh jalan mereka ke langit untuk membantu Tai Chi, tetapi yang membuat mereka ngeri, mereka menemukan bahwa semuanya sama saja tanpa mereka. Tidak ada serangan mereka yang dapat melukai dewa kuno Tai Chi. Bahkan ketika makhluk mengerikan seperti Qin Feng Qing menggunakan roda surgawi 6 jalur, mereka tidak dapat melukai kedua dewa kuno itu sama sekali. Kali ini, bahkan leluhur Dao telah bergerak, tetapi ia telah menderita kekalahan besar dalam hal Aljabar. Ia muntah darah 3 kali dan putus asa. Adipati surgawi yang telah mencapai Dao juga bergegas dari kota mistik untuk membantu. Setelah memasuki formasi, ia terluka oleh dewa kuno Tai Chi dan terpaksa mundur. Ia adalah seorang praktisi Dao surgawi, jadi ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dewa kuno Tai Chi. Ketika Kaisar Yanfeng dan yang lainnya bergabung dalam pertempuran, mereka tidak hanya tidak dapat membantu, mereka bahkan akan menimbulkan masalah bagi Tai Chi. Tai Chi sangat marah dan mengusir mereka satu persatu. Semua orang kehilangan muka, jadi mereka hanya bisa mundur. Setelah itu, selama beberapa tahun, pertempuran di luar angkasa tidak berhenti. Menghitung waktu, pertempuran antara Tai Chi dan Tai Chi telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Mungkinkah Tai Chi telah membunuh dua dewa kuno Tai Chi? Kaisar Yanfeng dan yang lainnya mengangkat kepala dan melihat ke atas. Mereka melihat cahaya berkilauan di angkasa luar dunia asal, seperti danau hijau yang mengapung di angkasa luar. Danau hijau itu bagaikan cermin, memantulkan ratusan wujud semua makhluk hidup di dunia asal. Semua orang memperhatikan dengan saksama, tetapi mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat ki hijau neter yang terus terjalin. Awal tertinggi akan segera mencapai Dao. Wajah Adipati Surgawi muncul di langit dunia asal. Ia juga menatap ke langit, memperlihatkan ekspresi iri saat memuji, kelima tertinggi bawaan, leluhur 10.000 Dao. Sekarang, akhirnya ada dua praktisi Dao. Kaisar Yanfeng tahu alasannya dan menggelengkan kepalanya. Di antara 5 tertinggi, hanya ada satu praktisi Dao. Tai Yi tidak bisa dianggap sebagai salah satunya. Awal tertinggi adalah satu-satunya praktisi Dao di antara 5 tertinggi bawaan. Ki Netherworld melonjak dan danau hijau berubah menjadi surga yang agung. Sebatang pohon Dao berdiri tegak di surga yang agung, dan Tai Chi berubah menjadi seorang Taois muda. Ia duduk di bawah pohon itu dan memandangi tanah suci Tai Chi yang menjulang tinggi di dunia asal. Ia tak kuasa menahan tangis. Tai Chi muda akhirnya tumbuh dewasa setelah pertempuran ini dan berubah menjadi seorang pemuda. Setelah beberapa lusin hari, wilayah kekuasaannya stabil. Baru setelah itu ia bangkit dan datang ke ibu kota perdamaian abadi untuk memberi penghormatan kepada Kaisar Surgawi. Ia kemudian berpamitan kepada semua orang dan bersiap meninggalkan dunia asal untuk menuju istana leluhur. Pada saat ini, Kaisar Yanfeng telah menjadi kaisar, dan seluruh dunia di surga telah mengusir pikiran mereka untuk memberontak. Di sisi lain, leluhur Dao dan Gongsun Yun menyusul Tai Chi dan menangkupkan tinju mereka. Saudara Dao, Mu, yang mulia surgawi, telah memerintahkan keberadaan setingkat yang mulia surgawi untuk pergi ke istana leluhur untuk menimba ilmu. Karena saudara Dao telah mencapai Dao, sudah sepantasnya Anda ikut dengan kami. Bagus sekali. Qin Feng Qing dan Adipati Surgawi juga memiliki kekuatan tempur setingkat yang mulia surgawi, jadi mengapa mereka tidak datang? Mereka bertanggung jawab atas Youdu dan Suandu, menjaga operasional seluruh dunia di alam semesta. Leluhur Dao tersenyum. Dalam 1000 tahun lagi, kedamaian abadi akan memiliki sekumpulan keberadaan setingkat yang mulia surgawi lainnya yang menuju ke istana leluhur untuk menempa diri. Ketika saat itu tiba, istana leluhur pasti akan ramai dengan aktivitas. Mereka melewati gunung Dashu dan senyum leluhur Dao memudar.
Tatapannya tertuju pada gunung suci dunia Buddha dan melihat bahwa dunia Buddha telah kembali berkembang. Dunia Buddha telah bertransformasi dari 20 alam surga asli menjadi 28 alam surga saat ini. Di alam surga ke-28, terdapat seorang Buddha agung yang tertidur lelap, membentuk suara guntur. Suara guntur itu berubah menjadi hujan dan embun yang jatuh dari langit. Gongsun Yun tahu apa yang sedang dipikirkannya dan bertanya, apakah leluhur Dao tidak menemukan Brahma Agung? Leluhur Dao itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menemukan tubuh fisiknya, tetapi roh primordialnya telah menghilang. Sahabat lama saya ini mengolah kitab suci bencana tak terukur dan berjalan dalam tidur di dunia yang lebih luas. Saya tidak percaya dia telah berubah menjadi Dao begitu saja. Gongsun Yun bertanya, apakah leluhur Dao meminta penguasa bumi untuk mencarinya? Tidak perlu. Saya yakin dia masih hidup. Leluhur Dao tersenyum dan berkata, beliau telah menanggalkan identitasnya sebagai Buddha Raja Surgawi Brahma. Barulah setelah itu beliau menjadi Buddha sejati, bebas dan tak terkekang. Jika aku pergi mencarinya, alam Dao-nya akan tertinggal. Karena beliau bebas dan tak terkekang, maka beliau harus melupakan dunia seni bela diri. Ini akan membantunya. Ia pun bebas dan tak terkekang, tertawa terbahak-bahak dan meninggalkan dunia Buddha bersama Taishi dan Gongsun Qian. Di kaki Gunung Dashu, seorang biksu tua mengangkat kepalanya dan tersenyum sambil memandangi cahaya suci yang mereka tinggalkan. Biksu tua itu memejamkan mata dan tertidur. Saat tertidur, ia berubah menjadi ikan yang berenang dan melompat ke sungai di depan wihara. Ia berenang bersama ikan-ikan lainnya, merasa sangat tidak nyaman. Pengadilan leluhur, ibu kota Giok, di sungai kekacauan pertama. Perahu emas itu tiba-tiba berhenti di permukaan sungai. Angin dan ombak bergulung ke segala arah, dan angin dingin serta angin panas menyapu ombak yang kacau, menghantam perahu emas itu. Sungguh berbahaya? Qin Mu tersenyum dan bertanya dengan santai, kakak ketiga, apakah tanganmu sudah tumbuh kembali? Aula kekacauan terbang keluar dari belakangnya dan menekan sungai kekacauan. Angin dan ombak langsung tenang. Apakah kau ingin aku mengembalikannya? Tanya Qin Mu sambil tersenyum. Sosok tuan muda ketiga Ling Xiao perlahan muncul dari sungai, dan aula berharga Ling Xiao berdiri di belakangnya, bersinar terang. Tuan Nanxiang bergidik dan berbisik kepada Ling Yuxiu, tuan muda dan nyonya, apakah ada tempat untuk bersembunyi di kapal ini? Ling Yuxiu mengerti dan memasuki aula emas di kapal bersamanya. Ekspresi tuan muda ketiga Ling Xiao tampak acuh tak acuh saat ia mengulurkan tangan kanannya. Lengan kanannya telah dipaku oleh paku Dewa Jalur Pembantaian Qin Mu dan dipaku ke dalam peti mati Dewa Jalur Pemakaman, jadi ia terpaksa memotong lengan kanannya. Namun kini, lengan kanannya telah tumbuh kembali. Qin Mu tersenyum tipis. Ia tentu saja tidak menyangka Ling Xiao akan lumpuh karena hal ini setelah ia memotong lengan kanannya. Ia mengatakan itu hanya untuk menjatuhkan kepercayaan diri tuan muda ketiga. Tuan muda ketiga melihat sekeliling dan melihat bunga teratai reruntuhan yang kembali dan pohon dunia milik Qin Mu berakar di sungai kekacauan, melindungi kedua sisi kapal emas. Kedua harta karun ini menjadi semakin ajaib. Lapisan ketiga platform teratai dari bunga teratai reruntuhan yang kembali telah terbentuk, dan pohon dunia juga tumbuh semakin tinggi, dengan cabang dan daun yang rimbun. Ia sedikit mengernyit. Transformasi bunga teratai reruntuhan yang kembali sudah bisa ditebak. Sejak Qin Mu membiarkannya mekar, ia tak pernah melangkah ke sungai kekacauan. Hanya ketika Pak Tua Wuya berada di bawah pohon dunia, ia tak punya pilihan selain membiarkan bunga teratai reruntuhan yang kembali berakar dalam kehancuran zaman ke-16, bunga teratai reruntuhan yang kembali bertransformasi menjadi platform teratai dan menjadi platform teratai kelas 2 dalam sekejap. Justru karena Pak Tua Wuya, Qin Mu menemukan metode kultivasi jalur reruntuhan yang kembali dan berkembang pesat. Tidak hanya itu, Pak Tua Wuya juga mengajari Qin Mu cara memobilisasi kekuatan pohon dunia dan cara mengolah pohon dunia. Itulah mengapa Qin Mu meningkat begitu cepat dalam waktu sesingkat itu. Dulu, Qin Mu hanya tak bisa dibunuh, tetapi sekarang, ia sudah bisa bersaing dengan para tuan muda, dan ini semua berkat Pak Tua Wuya. Wuya terlalu sombong. Tuan muda ketiga Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh, dulu dia pikir dia bisa mengendalikan guru, tapi kemudian, dia pikir dia bisa mengendalikan tuan muda Istana Miluo, tapi dia terus terbentur tembok. Sekarang, dia mencoba mengendalikanmu, tapi akhirnya, dia menderita kerugian besar. Dia mungkin masih belum tahu seberapa baik dia mengajarimu. Kata-katanya tak bisa menahan rasa iri. Qin Mu merasa seperti angin musim semi menerpa wajahnya ketika mendengar itu dan sangat bangga. Tuan muda ketiga Ling Xiao mengganti topik pembicaraan. Kalau begitu, kakak ketujuh, kau sudah memurnikan pohon dunia kecil milik Pak Tua Wuya, kan? Qin Mu menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan heran, kenapa kau berkata begitu, kakak ketiga? Kau bukannya tidak tahu tentang aula kekacauanku. Aula itu sangat berbahaya, dan jika aku melangkah ke dalamnya, aku pasti akan jatuh ke dalam kesengsaraan kehancuran. Beraninya aku masuk. Baiklah, saudara ketujuh,
Biasanya kau hanya memanggilku saudara ketiga, tapi tiba-tiba kau mengganti namamu menjadi saudara ketiga, jadi aku tahu kau berbohong. Hanya mereka yang berniat jahat yang akan bersikap baik kepada musuhnya. Tuan muda ketiga Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh, kau punya panggung teratai reruntuhan yang kembali, jadi kau bisa mengapung di sungai kekacauan. Kau tak perlu khawatir terjatuh ke dalamnya. Semudah membalikkan tanganmu untuk mengambil pohon dunia kecil yang terpendam di aula kekacauan. Dengan kemampuanmu, memurnikan pohon dunia kecilnya bukan lagi masalah. Ia tersenyum bangga dan berkata dengan tangan di belakang punggungnya, bahkan jika kau memurnikan Pak Tua Wuya dan menyimpannya untuk dirimu sendiri, kau takkan sebanding denganku. Kau bisa menggunakan senar sitar untuk mengancam kakak keempat, tapi kau tak bisa mengancamku. Apa hubungan hidup dan mati Hao denganku? Qin Mu tertawa terbahak-bahak, dan mata ketiganya terbuka. Tatapannya tertuju padanya saat ia berkata dengan acuh tak acuh, itulah mengapa aku tidak menggunakan nyawa Hao untuk mengancammu. Tatapan mereka bertemu dan menampakkan ekspresi jijik, tanpa menyembunyikannya sama sekali. Saat itu, keduanya merasa tatapan arogan pihak lain sangat menjijikan. Seharusnya aku tidak menghentikanmu saat kau datang menemui guru. Namun, anak ketujuh, kau seharusnya tidak membiarkan anakmu datang. Tuan muda ketiga Ling Xiao mengalihkan pandangannya dan menatap bunga teratai pamungkas dan sinar cahaya di pohon dunia yang melayang menuju aula emas kapal emas. Sudut matanya bergetar, anakmu tidak sanggup menanggung pahala sebesar itu. Kau sudah mendapatkan banyak manfaat. Jika kau kembali sekarang, aku akan membiarkanmu pergi. Lagi pula, kita adalah saudara senior dan junior. Jika kau bersikeras melakukan segala sesuatu dengan caramu sendiri, sungai kekacauan ini akan menjadi tempat istri dan anakmu meninggal, dan juga akan menjadi tempat kau kembali ke masa lalu. Haha. Qin Mu membuka mulutnya untuk tertawa, tetapi wajahnya tanpa ekspresi. Tuan muda ketiga mengerutkan kening, lalu berkata dengan sabar, anakmu bisa hidup dengan baik di zaman ke-17, jadi dia tidak perlu terlibat dalam masalah ini. Tahukah kau berapa banyak orang di sungai kekacauan yang menginginkannya ketika kau membawanya kembali ke masa lalu? Menggali kekuatannya dan mencoba merebutnya sendiri. Haha, kata Qin Mu dengan senyum acuh tak acuh. Alis tuan muda ketiga bertaut erat, ia berkata dengan sungguh-sungguh, orang tua tanpa batas dari masa lalu, yang membuka surga, serta semua faksi lain di hutan, tidak akan menoleransi kelahiran anak ini. Sebagai kakak seniormu, aku dapat memberitahumu bahwa kelahiran seorang anak yang telah mengumpulkan energi kehancuran 16 zaman alam semesta jelas bukan hal yang baik. Untuk mencegah anak ini jatuh ke tangan orang lain dan menyebabkan bencana besar di masa depan, Istana Miluo hanya bisa menghancurkannya. Qin Mu berkata, haha. Kau tidak mengenal kematian. Ekspresi tuan muda ketiga Ling Xiao berubah dingin. Tiba-tiba, sebuah pohon dao muncul dari sungai kekacauan dan mengangkat perahu emas ke udara. Buah-buah dao berputar di pohon dao tuan muda ketiga Ling Xiao. Buah-buah dao ditempatkan di bawah perahu, tetapi alam dao yang tersembunyi di dalam buah-buah dao tiba-tiba meledak. Setiap buah dao tuan muda ketiga mengandung 40 surga. Ia memiliki total 8 buah dao, dan setiap buah dao mengandung dao agung yang berbeda. Namun, semuanya telah dikultivasikan hingga mencapai puncaknya. Langit bergemuruh, dan dalam sekejap, 10.000 dewa berdiri di atas kapal emas. Dewa-dewa yang tak terhitung jumlahnya berdiri tegak di langit, dan 320 langit dan dewa-dewa yang tak terhitung jumlahnya menekan bersama-sama. Qin Mu mengeksekusi pohon dunia dan bunga teratai reruntuhan yang kembali, dan akar dari setiap jalur berakar di sungai kekacauan. Lingkungan bunga teratai reruntuhan yang kembali membentuk jurang besar reruntuhan yang kembali yang melahap segalanya. Pohon dunia menopang dunia di langit di atas kesengsaraan kehancuran. Kakak ketiga, Qin Mu berteriak, dan kekuatan bunga teratai reruntuhan yang kembali dan pohon dunia dieksekusi secara ekstrim. Dao agung dari dua harta karun mengalir ke tubuhnya dan berubah menjadi dao agung yang baru. Tak seorang pun bisa merebut anakku. Dao kekacauan agungnya mulai terbentuk, dan dao agung yang belum pernah terlihat sebelumnya ini meminjam kekuatan sungai kekacauan. Di bawah pengaruhnya, gelombang sungai kekacauan tiba-tiba mereda, dan sungai yang bergelora itu seakan terhenti. Kekuatan bencana kehancuran zaman ke-16 melonjak dengan dahsyat ke arah Qin Mu, dan ia mengerahkannya, mengubahnya menjadi kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Aula kekacauan terbuka, dan begitu pintu aula terbuka, rasanya seperti akan menarik seluruh sungai kekacauan ke dalam aula dan tumpang tindih dengan 16 sungai di aula. Ketika aku menjadi dao, suara Qin Mu bergetar, dan bergema di langit di atas bencana kehancuran. Bencana kehancuran zaman ke-16 akan menjadi sumber kekuatanku. Dao agungku akan melintasi zaman ke-16. Ekspresi tuan muda ketiga Ling Xiao berubah drastis. 320 surga tempat buah daunnya berubah ternyata berpotensi runtuh. Para dewa di surganya hancur satu demi satu dan meledak satu demi satu, berubah menjadi gumpalan ki kekacauan. Pohon duniaku akan mekarkan bunga dao dalam kesengsaraan kehancuran zaman ke-16 dan menghasilkan buah dao.
Qin Mou mengeksekusi jalur kekacauan, dan kesengsaraan kehancuran bersiul di sungai panjang, berputar di sekitar pohon dunia dan bunga teratai lubang runtuhan. Bunga teratai reruntuhanku yang kembali telah menyerap kekuatan kehancuran dan berubah menjadi platform teratai kelas 16. Qin Mou mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan sungai panjang kekacauan merobek langit dan menekan Tuan Muda ketiga Ling Xiao. Seolah-olah menutupi langit dan bumi. Suaranya meledak dalam kekacauan, dan aku akan duduk di kesengsaraan kehancuran zaman ke-16 dan menekan kalian semua. Sungai panjang kekacauan bergejolak hebat, dan bahkan sebelum tiba, pakaian Tuan Muda ketiga Ling Xiao berkibar dan berkibar ke belakang. Pakaiannya juga bukan dari kelas biasa, tetapi telah diubah dari Dao Agungnya. Pada saat itu, pakaian Taoisnya benar-benar hancur di bawah tekanan Qin Mou, berubah menjadi gumpalan ki kekacauan yang tersebar. Sudut mata Tuan Muda ketiga Ling Xiao berkedut liar saat ia menatap sungai kekacauan yang menerjangnya. Di balik sungai, bunga teratai reruntuhan raksasa berputar, dan kelopaknya mekar. Singgasana teratai dipenuhi kabut kekacauan yang pekat. Ki kekacauan yang menyembur keluar dari polong teratai benar-benar berubah menjadi fenomena aneh dari dunia yang lebih besar. Fenomena aneh dari dunia yang lebih besar benar-benar mengalir ke sungai panjang dan menerjang ke arahnya bersamanya. Itulah seni ilahi Qin Mou. Di langit di atas panggung teratai, akar pohon dunia yang sangat tebal menjulur ke segala arah dan menancap jauh ke dalam sungai panjang. Akar pohon dunia menembus fenomena aneh dari dunia yang lebih besar dan menerjang ke arahnya bersama-sama, meningkatkan kekuatan serangan Qin Mou. Qin Mou belum mencapai Dao, tetapi ia sudah bisa melihat pemandangan mengerikan setelah ia mencapai Dao di masa depan. Aula istananya melompat keluar dari sungai kekacauan. Rambutnya berkibar tertiup angin saat ia berdiri di depan aula istana. Kekuatan aula istana terpacu hingga batasnya saat menyambut sungai kekacauan. Serangan Qin Mou memaksanya untuk bersikap serius. Boom! Sungai kekacauan yang meluap menghantam aula istana Ling Xiao dan terus-menerus hancur. Dunia-dunia seni ilahi di sungai itu meluap dalam jumlah besar. Qin Mou menggunakan seni ilahi kekacauan untuk mengubah dunia, dan kekuatan masing-masing seni ilahi tak tertandingi. Pak Tua Wuya mengajarinya dengan baik. Tuan Muda ketiga Ling Xiao menggertakkan giginya dan mengulurkan tangannya untuk meraih bagian belakang. Di singgasana aula Ling Xiao, terdapat tombak ilahi yang disempurnakan dari Dao Agung. Tiba-tiba, tombak ilahi itu terbang dan mendarat di tangannya. Tuan Muda ketiga Ling Xiao memegang tombaknya untuk menyambut seni ilahi Qin Mou, dan dunia-dunia seni ilahi dihancurkan oleh tombaknya. Tombak itu bagaikan hujan saat bertabrakan dengan akar pohon dunia. Gelombang serangan Qin Mou hampir menjadi gila, dan akar pohon dunia yang tak terhitung jumlahnya datang menusuknya dari segala arah. Tuan Muda ketiga Ling Xiao, satu orang, satu tombak, dan satu aula, menghalau angin kencang dan hujan deras di sungai kekacauan yang panjang. Ki kekacauan di sekitarnya menyebar dan menjadi semakin padat. Ketika ia mematahkan gelombang serangan Qin Mou, kabut kekacauan yang pekat terlihat, sungai dalam kabut mengalir tanpa henti. Tuan Muda ketiga Ling Xiao berteriak dengan marah dan menusukkan tombaknya ke sungai. Kabut kekacauan langsung tenggelam dan lingkungan sekitar kembali jernih. Wajah Tuan Muda ketiga pucat pasi. Sungai itu sunyi, dan selain pohon daonya, ia tidak dapat menemukan apapun di permukaan sungai. Qin Mou dan perahu emas yang melintasi dunia lenyap tanpa jejak. Tuan Muda ketiga Ling Xiao melambaikan jubahnya dan berbalik. Jubah itu menutupi pohon dao dan istana pusaka Ling Xiao. Ketika jubah itu jatuh, pohon dao dan istana pusaka Ling Xiao semuanya lenyap. Saudara ketujuh, sosoknya tenggelam ke dalam sungai kekacauan dan berjalan di dalamnya. Bahkan kesengsaraan kehancuran tak mampu melukainya sedikit pun. Ia sudah jauh dari istana Miluo ketika suara Tuan Muda keempat tiba-tiba terdengar dari istana, kakak senior. Tuan Muda ketiga Ling Xiao berhenti dan berbalik. Ia melihat Tuan Muda keempat Zi Xiao duduk di menara kota ibu kota batu giok istana Miluo, menatapnya dari kejauhan. Kakak senior, kau tidak boleh kehilangan akal dan arahmu. Tuan Muda keempat Zi Xiao menasihati dari kejauhan. Tentu saja aku tidak akan kehilangan arah. Tuan Muda ketiga berbalik dan pergi. Ia berkata dengan suara berat, kakak ketujuh, jika kau bertindak gegabah, kau pasti akan menyebabkan bencana besar. Aku harus menghentikanmu. Kakak keempat, hati daomu kurang. Sebaiknya kau lindungi hati daomu. Tuan Muda keempat sedikit mengernyit dan berhenti membujuknya. Tidak lama kemudian, Tuan Muda ketiga Ling Xiao tiba di bagian terdalam dari kesengsaraan kehancuran. Dia melihat kekuatan tak berujung memancar keluar dari lubang pembuangan jurang besar di sana, meningkatkan kekuatan kesengsaraan kehancuran. Ia berdiri di pintu masuk lubang runtuhan dengan sedikit ragu. Di sana, tali-tali merah dan simpul-simpulnya terjalin membentuk jaring untuk menghalangi kekuatan kesengsaraan kehancuran. Jaring itu tidak rusak oleh kesengsaraan kehancuran. Tali merah keenam itu seperti jari keenam tambahan. Rasanya tidak pada tempatnya. Tuan Muda ketiga Ling Xiao tak dapat mengambil keputusan. Ia menarik tali merah keenam dan akan melepaskan Tuan Muda kedua Wuji. Dulu,
ia tidak tahu banyak tentang segel simpul merah milik Master Istana Miluo, tetapi Qin Mu pernah menggunakannya untuk menghadapinya. Ia telah menyegel sebagian kekuatan dan kesadarannya selama 8 tahun, dan ia telah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang segel ini. Dalam 8 tahun ini, ia telah memahami semua perubahan pada segel tali merah yang telah dieksekusi Qin Mu. Lagi pula, ia juga penerus Master Istana Miluo. Setelah memahami perubahan pada segel tali merah yang telah dipahami Qin Mu, ia dapat memahami berbagai hal melalui analogi, dan ia dapat melihat lebih banyak lagi kedalaman dan keagungan dari segel tali merah milik Master Istana Miluo. Keagungan terbesar yang ditinggalkan oleh Master Istana Miluo adalah tali merah ke-6. Tuan muda kedua Wuji mungkin tidak memahami kedalaman tali merah ke-6. Ia telah lama meninggalkan jalur, keterampilan, dan seni suci Istana Miluo dan beralih mempelajari jalur dan keterampilan reruntuhan yang kembali. Namun, Tuan muda ketiga dapat melihat kedalaman tali merah ke-6. Ini adalah benang kehidupan yang ditinggalkan oleh Tuan muda Istana Miluo untuk Tuan muda kedua. Tuan muda Istana Miluo sangat baik. Bahkan ketika menghadapi musuh terkuat sekalipun, ia tetap akan meninggalkan benang kehidupan, apalagi muridnya sendiri. Selama aku menarik tali merah ke-6, tali merah itu akan berubah menjadi abu dan Wuji akan terbebas. Si tua 7 menjadi lebih sulit dihadapi, dan satu-satunya yang bisa menahannya adalah kakak senior Wuji. Namun, melepaskan kakak senior Wuji, ia tiba-tiba bergidik. Melepaskan tuan muda kedua Wuji mungkin lebih berbahaya daripada Qin Mu. Qin Mu hanya ingin menghentikan Istana Miluo agar tidak turun ke zaman ke-17. Jika tidak turun, dia tidak akan repot-repot memprovokasinya. Namun, tuan muda kedua Wuji berbeda. Jika dia dibebaskan, dia mungkin akan menghancurkan dunia dan menghancurkan segalanya. Baik itu Istana Miluo, pohon dunia, maupun zaman ke-17, semuanya akan hancur. Wuji bertindak ekstrim. Di zaman ke-16, dia sudah mulai menyerang para praktisi Dao Istana Miluo dan praktisi Dao lainnya. Orang luar dan bahkan beberapa kepala aula mengira Xiang Jun sedang membantai para praktisi Dao, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa tuan muda kedualah yang membantai para praktisi Dao. Para praktisi Dao yang tewas di tangan Xiang Jun bahkan tidak sedikit jumlahnya dibandingkan dengan jumlah yang tewas di tangan tuan muda kedua. Namun, jika anak Qin Mu diizinkan lahir, mungkin akan menambah lawan yang kuat bagi Istana Miluo, lawan yang dapat menyebabkan kehancuran Istana Miluo. Tuan muda ketiga mendarat di simpul merah dan suaranya terdengar di lubang runtuhan. Kakak senior, adik junior datang untuk memberi penghormatan. Keheningan menyelimuti lubang runtuhan, dan setelah beberapa lama, suara tuan muda kedua Wuji terdengar, ia terkekeh dan berkata, "Jadi kakak ketiga. Ling Xiao, mengapa kau datang menemuiku? Benar, kau belum turun ke zaman ke-17. Kau telah dihalangi oleh kakak ke-7, jadi kau datang menemuiku. Kau ingin menggunakan jalur ini untuk memasuki zaman ke-17, kan? Turunlah." Suaranya menjadi aneh dan tak terduga. Kau seharusnya tahu bahwa hanya ada dua material yang sulit didapat di dunia ini. Satu adalah pohon dunia, dan yang lainnya adalah lubang runtuhan. Orang-orang di dunia ini bodoh. Mereka hanya berpikir untuk menyelinap melalui pohon dunia, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa menyelinap melalui yang terdalam akan menjadi yang termudah. Saudara ketiga, kau bisa mengikuti teratai terdalam. Aku akan menunjukkan tangkai teratai mana yang merupakan jalan menuju zaman ke-17. Tuan muda ketiga bergeming. Memasuki alam pamungkas berarti mempertaruhkan nyawa sendiri. Dengan keberadaan tuan muda kedua Wuji, monster tua itu, siapa yang berani memasuki alam pamungkas? Tuan Istana Miluo telah menekannya di jurang maha dahsyat di zaman ke-16. Aku akan memberitahu kakak senior bahwa anak si tua 7 akan segera lahir. Tuan muda ketiga berkata, anak si tua 7 masih dalam kandungan ibunya. Si tua 7 telah membawa istrinya melewati 16 sungai panjang kekacauan primal, berencana pergi ke Istana Miluo untuk menemui guru. Sepanjang perjalanan, ia menggunakan kekuatan teratai maha dahsyat dan teratai pohon dunia untuk menghancurkan kesengsaraan demi memelihara anak di dalam kandungan ibunya. Jurang maha agung itu sunyi senyap. Setelah sekian lama, suara tuan muda kedua Wuji terdengar. Si tua 7 sedang bermain api. Apa dia mencoba membesarkan anaknya menjadi anak dari semua era alam semesta? Omong kosong. Tuan muda ketiga berkata, kakak senior, jika anak ini lahir, maka takdir 16 alam semesta sebelumnya pasti akan terkumpul di zaman ke-17. Istana Miluo kita akan menjadi yang pertama menanggung bebannya. Akan sulit bagimu untuk melarikan diri. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya tuan muda kedua. Tuan muda ketiga berkata dengan tegas, bunuh anak ini, atau bawa pergi anak ini. Kita tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Tuan muda kedua mencibir, aku tertindas di sini. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Tuan muda ketiga, buka segel guru. Aku akan membunuhnya. Tuan muda ketiga menggelengkan kepalanya dan berkata, ini menyangkut hidup dan mati Istana Miluo. Apa hubungannya denganku? Tanya tuan muda kedua dengan dingin.
Ekspresi tuan muda ketiga, Ling Xiao, sedikit berubah, dan ia berkata dengan sabar, ini juga berkaitan dengan nasib lubang pembuangan. Anak ini lahir dari inti kesengsaraan kehancuran. Seiring bertambahnya usia, ia akan terus menyerap kekuatan lubang pembuangan dan akhirnya menguapkan lubang pembuangan itu sepenuhnya. Apa hubungannya denganmu? Tuan muda kedua terkekeh. Ekspresi tuan muda ketiga berubah drastis, ia berkata dengan suara berat, yang perlu dilakukan kakak senior sangat sederhana, yaitu mengerahkan kekuatan lubang pembuangan agar si tua ketujuh tidak dapat mengerahkan sungai kekacauan. Aku akan pergi ke belakang sungai kekacauan untuk menghentikannya. Aku harus membunuh anak itu. Sebagai balasannya, ia ragu sejenak dan menggertakkan giginya. Aku akan membantu kakak senior membuka runi di segel guru agar kekuatanmu bisa bocor. Jurang besar di lubang pembuangan itu sunyi. Setelah waktu yang lama, suara tuan muda kedua Wuji terdengar, ia tersenyum dan berkata, kalau begitu, satu rune. Selama kau membuka satu rune, aku akan membantumu agar si tua ketujuh tidak bisa meminjam kekuatan apapun dari sungai kekacauan. Namun, si tua ketiga, kau harus berpikir jernih. Kau akan semakin lemah ketika kembali ke kehancuran alam semesta di masa lalu. Kau bukan kekacauan primal. Ketika kau kembali ke masa lalu, kau akan memiliki basis kultivasi dari kehidupan lampau. Aku khawatir kau bukan tandingan kakak ketujuh. Ling Xiao dengan hati-hati mengukur simpul merah dan dengan hati-hati menghapus jejak rune, ia berkata dengan suara berat, selama kakak ketujuh tidak bisa meminjam kekuatan apapun dari sungai kekacauan primal, dia bukan tandinganku. Kakak senior, aku sudah melakukan apa yang kujanjikan padamu. Sudah waktunya bagimu untuk memenuhi janjimu. Pergilah ke zaman ke-15. Di sana, dia tidak akan bisa meminjam kekuatan apapun. Mendengar ini, semangat tuan muda ketiga Ling Xiao bangkit. Dia segera berdiri dan pergi. Tak lama setelah dia pergi, seutas kekuatan pamungkas meluap dari tempat rune Hong Meng menghilang, berubah menjadi rune pamungkas kecil untuk mengisi kekosongan. Tanggul 1000 li dihancurkan oleh sarang semut. Rune ini adalah awal pelarianku. Tuan muda ketiga Ling Xiao memasuki bencana kehancuran zaman ke-15 dan langsung merasakan kultivasinya merosot. Ada dirinya yang lain dalam bencana kehancuran zaman ke-15. Dia telah memasukinya dan dirinya yang lain telah menghilang, tetapi kultivasinya tetap pada tingkat yang sama dengan dirinya yang lain. Ini sangat merugikannya. Namun, jika Qin Mu tidak bisa meminjam kekuatan apapun dari bencana kehancuran, maka Qin Mu bukanlah lawannya. Tuan muda ketiga bersemangat tinggi saat ia mengejar kapal emas itu. Kapal emas itu sudah terlihat, dan Qin Mu masih meminjam kekuatan teratai reruntuhan dan pohon dunia untuk menyerap kekuatan bencana kehancuran besar demi memperkuat dirinya sekaligus merawat anaknya yang belum lahir. Saat tuan muda ketiga hendak menyusul, ia tiba-tiba berhenti. Ia melihat seorang pria jangkung dan tegap di tengah bencana kehancuran besar. Pakaiannya compang-camping, dan ia tampak seperti kerangka yang tak terkendali. Ia berdiri di depan sebuah istana yang berharga, menabuh genderang perangnya dan bernyanyi dengan merdu, Tai Wei memadatkan alam semesta kekaisaran, wilayah Yao Guang Zhengshen. Matahari Kui bersinar dengan cahaya sejarah, Perdana Menteri sungguh merdu didengar. Laihan membangun istana abadi, membuka surga untuk membuat istana yang berharga. Ibu kota surgawi membuka surga. Tuan muda ketiga Ling Xiao terkejut. Ia melihat hutan bakau muncul di kejauhan, di tengah kiamat. Malapetaka besar itu luas dan dahsyat, menghancurkan segalanya. Namun, hutan bakau itu rimbun dan hijau. Daun-daun merah menyala terang, dan sangat rimbun. Di mana Dewa Ilahi? Di mana Tai Yi? Timur surga bagaikan pohon dengan naga obor di bawahnya. Di tengah hutan, seorang wanita berpakaian merah bernyanyi dengan lantang, siapa yang akan memenggal kepala tuan muda dan menuju ibu kota surga di tengah malapetaka? Tuan muda ketiga Ling Xiao mencibir. Di tengah malapetaka itu, sebuah perahu kecil lain hanyut. Ada seorang nelayan tua dengan perut buncit, menyebabkan buritan perahu kecil itu terangkat tinggi. Haluan perahu kecil itu hampir tenggelam dalam malapetaka. Nelayan tua gemuk itu sedang memegang pancing dan memancing di sungai panjang kekacauan primordial. Sambil mendorong topi bambunya, ia tersenyum dan berkata, terlalu mudah untuk mendekati ibu kota surga, yang menghubungkan pegunungan dengan sudut-sudut lautan. Awan putih menengok ke belakang, dan kabut biru masuk tanpa melihat apapun. Mereka yang berani mengambil umpan, mereka yang berani mengambil umpan. Selama kehancuran zaman ke-15, seorang pria dan seorang wanita dengan ekspresi aneh muncul satu demi satu, menghalangi jalan tuan muda ketiga. Total ada 35 orang. Sekte pembelah surga ke-35 hanyalah sekelompok orang tak berguna. Ia sama sekali tidak takut dan melangkah maju. Kalian ber-35 terlalu mudah dibandingkan dengan sekte pembelah surga. Pria penabuh genderang itu tertawa dan berkata, saudara ketiga Istana Miro, kami hanya menghalangimu sebentar agar saudara ketujuh Istana Miro bisa menyeberangi sungai. Kami sudah lama memperhatikan kelahiran anak kudus. Tuan muda ketiga, Ling Xiao, menyerbu ke depan.
Para anggota perkumpulan pembuka surga segera bergerak dan mengepungnya untuk bertarung. Tuan muda ketiga memang sangat gagah berani. Ia memaksa keluar jalan berdarah dan memaksa anggota perkumpulan pembuka surga mundur. Ia sangat lelah hingga terengah-engah. Namun, ketika ia berjuang keluar dari kepungan, ia melihat bahwa kapal emas penyeberangan dunia telah menghilang. Ia tiba di zaman ke-14 dan melompat ke sungai. Tingkat kultivasinya sedikit lebih rendah, tetapi ia tetap mengejar kapal emas penyeberangan dunia dengan sekuat tenaga. Sekte pembelah surga memperlakukan anak saudara ketujuh sebagai anak suci, jadi mereka tidak akan menyerang saudara ketujuh di jalan. Sebaliknya, mereka akan melindunginya. Ini agak rumit. Matanya berkilat. Dan sekte pembelah surga tidak memiliki 35 orang, melainkan 36 orang. Yang paling kuat dan menakutkan adalah orang ke-36, sang penghujat. Tepat saat ia memikirkan hal ini, sebatang pohon persik tiba-tiba muncul di hadapannya dari kiamat. Pohon itu membuka kiamat, dan betapapun dahsyatnya kekuatan kiamat, pohon itu sama sekali tidak dapat menggoyahkan pohon persik itu. Di bawah pohon persik, seorang wanita mendongak untuk mengagumi bunga persik. Ekspresinya dingin dan jernih. Penghujat ibu kota surga. Tuan muda ketiga Ling Xiao berhenti dan ekspresinya muram. Penghujat di bawah pohon memetik ranting persik dan mengendus bunga persik tersebut. Ia berkata dengan suara rendah, hal yang begitu indah hanya terbentuk dari energi. Tidakkah kau pikir itu aneh? Ia berbalik. Itu adalah Yang Mulia Surgawi Ling, yang dikirim kembali ke alam semesta masa lalu oleh Tuan Muda kedua. Anakmu, kau tidak bisa menyentuhnya. Saudara ketiga Istana Miluo, kau memiliki kekuatan terkuat di dunia, tetapi bagiku, kau hanyalah tumpukan energi dan massa. Yang Mulia Surgawi Ling mengambil ranting persik dan menggoyangkannya pelan. Bunga persik menari-nari di sungai panjang yang riuh, menutupi langit dan matahari, menenggelamkan Tuan Muda ketiga Ling Xiao. Tuan Muda ketiga Ling Xiao merasakan hawa membunuh yang tak tertandingi. Kemampuan penghujat ibu kota surga memang tak terduga. Sejak kematian Tuan Ibu Kota Surga, wanita ini telah menjadi mimpi buruk bagi Istana Miluo. 6 Tuan Muda Istana Miluo pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi mereka berulang kali mengalami kemunduran dalam konfrontasi mereka dengannya. Bahkan Tuan Muda Agung-Agung pun tak berdaya menghadapinya. Penghujat ini bergerak bukan untuk menghentikannya menyingkirkan anak Qin Mu, melainkan untuk mencari kesempatan menyingkirkannya. Tuan Muda ketiga Ling Xiao memegang tombak Dao di tangannya dan membawa istana pusaka Ling Xiao di punggungnya. Ia melangkah di atas langit yang agung, dan pepohonan Dao tampak rimbun dan hijau. Buah Dao membentuk seluruh langit, dan ia menggunakan segala cara untuk melepaskan semua pemahamannya hingga batas maksimal. Namun, serangan Ling, sang pemuja surgawi, membuatnya putus asa. Yang Mulia Ling tidak mencoba menghentikan serangannya. Sebaliknya, ia menggunakan kemampuan ilahinya sendiri. Namun, kemampuan ilahinya dihancurkan oleh kemampuan ilahi Yang Mulia Ling. Pada saat ini, ia akhirnya percaya bahwa ada perbedaan antara manusia. Sekalipun mereka berdua jenius ulung, perbedaan di antara mereka bisa sekecil sebutir beras dan kemegahan matahari dan bulan. Tepat ketika kemampuan ilahinya hancur dan bunga persik menyerbu surga luonya yang agung, bunga persik itu tiba-tiba menghilang. Yang Mulia Ling benar-benar menghentikan serangannya tepat saat ia hendak mengalahkan atau bahkan membunuhnya. Penglihatan Tuan Muda ketiga Ling Xiao kembali jernih. Seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat, dan tombak Dao di tangannya telah rusak. Ada bercak-bercak karat di mana-mana. Sudut matanya bergetar hebat. Meskipun kekuatannya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan puncaknya, itu tetap bukan masalah kecil. Namun, menghadapi Yang Mulia Ling, ia hanya bisa merasakan keputusasaan. Yang Mulia Ling menarik pohon persik. Pohon persik itu berubah menjadi jepit rambut dan dengan hati-hati melihat ke belakangnya. Sosoknya perlahan mundur dan menghilang ke dalam kiamat. Tuan Muda ketiga Ling Xiao berbalik dan melihat Istana Miluo di kiamat zaman ke-14. Di Istana Miluo, sebatang pohon Dao berdiri tegak. Mahkotanya bagaikan perisai, melindungi para praktisi Dao di ibu kota Giok. Di bawah pohon Dao, sesosok yang familiar berdiri di sana dan menatapnya dari kejauhan. Air mata menggenang di mata Tuan Muda ketiga Ling Xiao. Ia membungkuk dan menyapa, "Guru." Sosok di bawah pohon itu adalah penguasa Istana Miluo. Di akhir zaman ke-14, ketika kiamat besar melanda, ia telah mencoba menyelamatkan orang-orang. Ling Xiao masih ingat kejadian itu. Gurunya telah mencoba menyelamatkan semua orang, tetapi ia tetap gagal. Ia berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Ia dan para kultivator Istana Miluo lainnya telah mencoba segala cara untuk menyelamatkan semua orang, tetapi mereka sekali lagi gagal. Itu merupakan pukulan berat baginya. Selain para praktisi Dao, Istana Yiluo tidak dapat menyelamatkan siapapun. Saat itu, ia dan para tuan muda lainnya pergi untuk menghibur guru mereka. Meskipun Tuan Istana Miluo memiliki hati Dao yang sedih, ketika melihatnya, ia menunjukkan senyum puas dan mengucapkan kalimat yang bermakna kepadanya.
Tuan Istana Miluo mengatakan bahwa ia tidak dapat menyelamatkan semua makhluk hidup, tetapi justru menyelamatkan Ling Xiao. Tuan muda ketiga, Ling Xiao, tidak mengerti sedikitpun kalimat ini saat itu, tetapi sekarang ia telah memikirkannya matang-matang. Kemunculan gurulah yang telah menakuti Ling, sang penghujat, dan menyelamatkannya. Namun, saat ia menyadarinya, sudah 3 abad alam semesta sejak Master Istana Miluo menyelamatkannya. Guru, jangan khawatir, aku akan mewarisi cita-citamu. Tuan muda ketiga berbalik dan terus mengejar Qin Mu. Aku pasti tidak akan membiarkan ortodoksimu lenyap, aku akan terus menapaki jalanmu. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan ortodoksimu. Epoch ke-13 telah hancur, dan di sungai kekacauan, pohon-pohon dunia berdiri tegak dan menutupi sungai tanpa batas. Pak Tua Wuya muncul entah dari mana dan duduk di kolam kekacauan, mandi di sungai kekacauan. Tubuh lelaki tua itu gemuk dan telanjang bulat. Tubuhnya putih, dan ia berendam di kolam kekacauan, menggosok lumpur. Itu sangat menarik perhatian. Ekspresi tuan muda ketiga Ling Xiao merosot, dan ia mengangkat tangannya untuk menutupi matanya. Ia tidak ingin ternoda. Saudara ketiga dari Istana Miluo, aku baru saja melihat tetua ketujuhmu. Pak Tua Wuya menggosok lumpur, ia terkekeh dan berkata, aku melepaskannya. Anak dalam kandungan istrinya belum dewasa. Aku melihat bahwa anak ini akan sangat berguna di masa depan, jadi aku melepaskannya dan diam-diam menunggu kedatangan anak suci. Mengapa kau begitu gigih? Haruskah kau mengambil nyawa anak suci? Hati tuan muda ketiga bergetar saat ia berkata dengan suara rendah, apakah kau orang tua tanpa batas dari era ke-17? Pak Tua Wuya berdiri dari kolam kekacauan. Tuan muda ketiga buru-buru menutup matanya sekali lagi dan berkata dengan dingin, kau seorang senior. Jaga sopan santunmu. Pak Tua Wuya perlahan mengenakan pakaiannya, ia terkekeh dan berkata, pakaian hanyalah beban yang diciptakan oleh makhluk aneh seperti kalian. Apa bedanya memakainya dan tidak memakainya? Saudara ketiga Istana Miluo, jika kau bisa kembali ke masa lalu, mengapa aku tidak? Dao agungku adalah sesuatu yang tak bisa kau pahami. Aku bisa kembali ke era alam semesta manapun di masa lalu. Alam semesta lahir dariku, bukan aku. Ini adalah pohon dunia, dan ini adalah aku. Kedatangan anak suci adalah peristiwa besar. Apapun yang terjadi, aku harus terlibat. Tuan muda ketiga menunggunya mengenakan pakaiannya sebelum ia menurunkan tangannya yang menutupi matanya, ia berkata dengan acuh tak acuh, ketika kau kembali ke zaman ke-13, kekuatanmu telah sangat berkurang. Kau mungkin tak bisa menghentikanku. Aku akan menganggapmu sebagai senior, jadi aku tidak akan membuatmu kehilangan muka. Jika kau minggir, kau masih bisa menyelamatkan mukamu. Pak Tua Wuya tertawa terbahak-bahak. Sebelum tawanya mereda, tuan muda ketiga sudah menyerbu dan tak lagi berbasa-basi dengannya. Mereka berdua bertarung di sungai kekacauan purba. Setelah waktu yang tak diketahui, lelaki tua tak terbatas itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Suaranya datang dari suatu tempat yang tak dikenal. Saudara ketiga Istana Miluo, aku belum pulih dari luka-lukaku. Aku tak akan berdebat denganmu. Tuan muda ketiga Ling Xiao kelelahan. Ia membangkitkan semangatnya dan bergegas maju. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan saudara ketujuh membawa anak itu menemui guru. Ia tiba di alam semesta epoch ke-12 dan rasa sakit di tubuhnya langsung lenyap. Kultivasi dan kekuatannya juga telah kembali ke kondisi puncaknya dari epoch ke-12. Ia menyingkirkan kemundurannya sebelumnya dan berpikir, tidak ada yang akan menghentikanku sekarang, kan? Di belakangnya, hanya tersisa 4 buah dao di pohon dao. Namun, aula daonya masih ada. Selama aula daonya masih ada, ia akan tetap menjadi tuan muda ketiga Istana Miluo, sebuah eksistensi yang telah mencapai pencapaian tertinggi dalam jalur, keterampilan, dan seni ilahi. Di sungai kekacauan epoch ke-12, seorang raksasa memegang kapak dan menunggunya. Ekspresi tuan muda ketiga Ling Xiao sedikit berubah. Raksasa itu terlalu mudah. Musuh lama ini seharusnya Qin Mu yang telah menemukan akarnya ketika ia lewat dan memintanya keluar dari gunung untuk menghentikannya. Tujuh tua, kau benar-benar licik. Tuan muda ketiga Ling Xiao tertawa terbahak-bahak. Tombak daonya terlalu mudah diarahkan langsung ke raksasa itu, jadi ia dengan berani menyerbu ke depan. Ketika ia naik ke tepi seberang dengan luka di sekujur tubuhnya dan melompat ke sungai kekacauan sekali lagi, luka-lukanya menghilang sekali lagi. Ia mengenakan tubuh zaman ke-11 dan mengejar ke depan. Satu buah dao lagi hilang dari pohon daonya. Hatinya perlahan mencelos. Jika Qin Mu memasuki sungai kehancuran zaman ke-10, sesuatu yang besar pasti akan terjadi, dan pertempuran antara Ibu Kota Langit dan Istana Miluo akan berlangsung selama 3 era semesta. Jika ia memasuki zaman ke-10, tubuh jasmaninya tidak akan lagi berada dalam kondisi prima. Pertempuran sengit antara Tiandu dan Istana Miluo telah menyebabkan luka-luka daonya mengganggunya selama 3 era semesta. Pada saat itu, akan sulit baginya untuk menjaga Qin Mu tetap hidup. Dan orang yang meninggalkan luka daonya tak lain adalah penghujat Tiandu, Yang Mulia Ling.
Alasan semua ini adalah kematian Guru Tiandu di zaman ke-7. Jika Qin Mu lolos ke zaman ke-6, istana harta karun Ling Xiao miliknya pasti sudah lenyap. Saat itu, ia hanya akan memiliki satu buah dao dan sama sekali tak akan sebanding dengan Qin Mu. Di zaman ini, aku harus meninggalkan si tua ke-7 apapun yang terjadi. Kalau tidak, peluangnya akan semakin tipis. Ia bergegas maju dengan sekuat tenaga dan akhirnya berhasil menyusul kapal emas penyeberangan dunia saat hendak mendarat. Tuan muda ketiga melolong panjang dan bergegas menuju kapal. Ketika Qin Mu melihatnya bergegas, ia segera mengeksekusi teratai reruntuhan yang kembali dan pohon dunia dalam upaya mengerahkan kekuatan untuk menghancurkan bencana besar. Namun, sungai kekacauan tidak goyah sama sekali. Ini buruk. Jantungnya sedikit berdebar kencang dan tubuhnya langsung melayang. Ia menendang dan mendarat di buritan perahu emas. Perahu emas itu melesat maju dengan suara dentuman keras dan memasuki kabut kekacauan. Kakak ketiga, selalu ada orang lain yang menghentikanmu sebelumnya. Kaki Qin Mu mendarat di platform teratai lubang runtuhan dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ki vital dan rune kekacauan primordial berubah menjadi dao agung yang berubah menjadi pedang kekacauan di tangannya. Pedang itu melonjak energi saat ia menjentikan pedang dan berkata, "Sekarang giliranku untuk menghentikanmu." Tuan muda ketiga mengangkat tombaknya, dan ujung tombak itu mendarat di belakangnya dan menusuk ke dalam sungai kekacauan. Langkah kakinya semakin cepat, dan ujung tombak itu membelah permukaan sungai kekacauan, berubah menjadi dua gelombang besar yang terbang ke samping. Sinar cahaya di istana Ling Xiao-nya bagaikan awan warna-warni, semakin lama semakin pekat. "Nan Xiang, bunuh istri tuan muda ke-7. Suara daonya terdengar. Di atas perahu emas penyeberangan dunia, Nan Xiang Yuanjun mendengar suaranya dan agak ragu. Ling Yuxiu mencibir, "Saudari Nan Xiang tidak ingin menyinggung tuan muda ketiga, dia juga tidak ingin menyinggung suamiku. Kau bisa berpura-pura tidak mendengarnya." Ketika Dewa Primordial Nan Xiang mendengar itu, dia tersenyum. Nyonya adalah orang yang luar biasa, tidak heran tuan muda ke-7 mau menikahi Nyonya. Ia hanya berpura-pura tidak mendengar kata-kata tuan muda Ling Xiao dan mengobrol serta tertawa bersama Ling Yuxiu. Tuan muda Ling Xiao dan tuan muda Qin Mu bertabrakan di sungai yang panjang, menimbulkan gelombang yang menerjang. Mereka mengejar kapal emas itu dan menabrak buritan, menyebabkan kecepatan kapal emas itu meningkat. "Nyonya tidak khawatir tentang tuan muda ke-7? Nan Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melihat perut bagian bawahnya yang membuncit. Ling Yuxiu tersenyum. "Mengapa saya harus khawatir? Istri saya adalah tuan muda ke-7 istana Miluo. Karena dia adalah tuan muda ke-7, tidak mungkin dia akan mati di sini. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia menjadi tuan muda ke-7? Nan Xiang tak kuasa menahan diri untuk berkata, tuan muda ketiga tidak perlu membunuh tuan muda ke-7. Dia hanya perlu menjatuhkan tuan muda ke-7 ke sungai kekacauan dan membiarkannya kembali ke zaman ke-10. Saat itu, tanpa perlindungan tuan muda ke-7, Nyonya akan berada dalam bahaya. Kalau begitu, yang terancam bukan kita, melainkan tuan muda ketiga." Ling Yuxiu tersenyum tipis. Nan Xiang tidak mengerti. Tepat pada saat ini, perahu emas meninggalkan sungai kekacauan zaman ke-10 dan memasuki sungai zaman ke-9, memasuki kekacauan primal yang luas. "Suamiku belum menjadi tuan muda ke-7. Dia adalah Mu yang mulia surgawi sekarang. Ketika dia diturunkan ke alam semesta masa lalu, dia akan mencapai Dao dan menjadi tuan muda ke-7. Ling Yuxiu menjelaskan, "Setelah menjadi Dao, kekuatan suamiku pasti akan melampaui semua tuan muda. Dia jelas merupakan eksistensi yang membuat tuan muda ketiga merasa takut. Jika aku adalah tuan muda ketiga, aku pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk menjadi Dao saat ini." Nan Xiang menggigil. Ketika ia berbalik, ia tidak dapat melihat situasi pertempuran di zaman ke-10. Bahkan fluktuasi kemampuan ilahinya pun tak terpancar di sini. Tak lama kemudian, aura yang luar biasa pekat tiba-tiba muncul dari balik kapal emas. Ekspresi Nan Xiang sedikit berubah, dan ia melindungi Ling Yuxiu di belakangnya tanpa berpikir. Ia menoleh ke belakang dengan gugup dan berkata dengan suara rendah, "Nyonya, masuklah ke aula emas dan sembunyi." Di balik kapal emas, ki kekacauan melonjak, dan sesosok tinggi muncul dan menghilang saat ia mendekati kapal emas. Ling Yuxiu tiba-tiba menghela napas lega dan tidak bersembunyi di aula emas. Sosok itu berjalan dari balik lapisan kabut kekacauan. Ia tak lain adalah Qin Mu. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan penuh luka. Ia memegang pedang kekacauan di tangannya dan niat membunuhnya meluap. Di belakangnya, panggung teratai dan pohon dunia pamungkas juga hancur berkeping-keping. Jelas bahwa pertempuran di sungai zaman ke-10 itu luar biasa sengitnya. Ia berhasil menyusul perahu emas itu, tetapi niat membunuh yang dipancarkannya masih tak tertandingi. Ia sama sekali tidak rileks. Sungai kekacauan primal terbelah. Seluruh tubuh tuan muda ketiga Ling Xiao dipenuhi luka saat ia berjalan selangkah demi selangkah keluar dari sungai yang panjang itu.